Bab 4361. Bentrokan dengan penguasa kegelapan. Tentakel-tentakel hitam dengan cepat mendekati Xiao Wudao dan yang lainnya, lalu menghantam tubuh mereka. Asteris brak, 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 asteris meski dalam keadaan terkekang. Xiao Wudao dan kelompoknya melepaskan gelombang energi asal yang dahsyat dari dalam tubuh mereka. Mereka seketika terlempar, dan aura mereka menjadi kacau balau. Makhluk macam apa ini? Mereka hampir menjadi gila. Mereka baru saja berhasil keluar menuju kehampaan. Meyakini telah menemukan jalan untuk bertahan hidup. Namun justru langsung berhadapan dengan musuh yang begitu tangguh. Kekuatan kegelapan yang mengerikan seketika meresap ke dalam tubuh mereka. Mengancam akan mengikis fisik mereka. Ah! Xiao Hujin dan yang lainnya menjerit kesakitan saat tubuh mereka mulai hancur. Kekuatan klan kerajaan kegelapan sungguh luar biasa dahsyat hingga tak terbayangkan. Monster macam apa ini? Kelompok itu benar-benar dibuat hampir gila. Namun, pihak Qin Chen memiliki banyak sekali ahli. Saat tentakel-tentakel hitam menyerbu dari segala arah, Xiao Wudao, Ji Tianguang, dan yang lainnya bekerja sama untuk menangkis serangan tersebut. Asteris roar, asteris yang mulia surgawi Void, Void Heavenly Venerate, meraung menggelegar. Sosoknya yang menjulang tinggi melayang di angkasa, dan kekuatan ruang yang meluap-luap membuat gerakan tentakel hitam itu melambat. Seolah-olah terjebak dalam lumpur hisap. Kalian hanyalah sampah dari ras kegelapan. Berani-beraninya kalian bersikap sombong di hadapanku. Serang dia. Semuanya. Qin Chen berteriak dengan tegas. Energi kekacauan, chaos energy, bergejolak di dalam tubuhnya saat ia melancarkan serangan. Aliran cahaya pedang membanjiri layaknya lautan. Memaksa tentakel-tentakel hitam itu untuk terus mundur. Bunuh. Xiao Wudao dan Ji Tianguang awalnya berniat mencari jalan keluar begitu mereka muncul. Namun setelah berhasil mengatur napas, mereka justru terpaku karena terperangah. Asteris sial. Tempat apa ini? Asteris energi kegelapan yang tak bertepi bergejolak di sekeliling mereka. Pemandangan itu, kegelapan yang menyerupai jurang maha luas, membuat bulu kuduk mereka meremang. Di bawah sana terhampar sebuah pemakaman kuno tempat sosok-sosok layu nan sunyi duduk bermeditasi. Mereka menyerupai para petapa yang menjaga alam semesta yang sunyi senyap. Meski tampak seperti mayat yang telah menjadi mumi, asteris ki pedang yang mengerikan bergejolak di dalam tubuh mereka. Selain itu, terdapat banyak peti mati perunggu yang disusun dalam formasi 7 bintang, memancarkan aura yang luas dan mengintimidasi. Bahkan bagi dua ahli tingkat tertinggi seperti mereka, pemandangan itu cukup membuat kulit kepala mereka meremang dan diliputi rasa ngeri. Jumlah ahli di sana sungguh terlalu banyak. Mereka berkerumun rapat, membentang jauh ke dalam kehampaan tanpa batas. Jumlahnya tak terhitung. Dan bahkan yang terlemah di antara mereka berada di alam Venerable Asteris. Siapakah orang-orang ini? Di mana sebenarnya mereka berada? Namun, Qin Chen tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Dia membentak. Mengapa kalian berdua malah melamun? Apa kalian ingin mati? Asteris boom. Asteris suara dentuman keras menggelegar. Segera disusul oleh dentuman lainnya. Sang Raja Kegelapan mengamuk. Energi kegelapan melonjak di sepanjang tentakelnya. Menjadi semakin jahat dan mengerikan. Seolah mengancam akan merobek langit itu sendiri. Ia tahu bahwa jika gagal meloloskan diri kali ini, entah kapan, atau apakah, kesempatan lain akan muncul. Karena itu, ia harus bertarung dengan segenap kekuatannya. Leluhur, Xiao Hujin dan yang lainnya berteriak penuh kepedihan. Meskipun mereka adalah Asteris Heavenly Venerate yang kuat, mereka terpaksa mundur berulang kali. Menderita hebat di bawah tekanan aura Raja Kegelapan. Kekuatan yang terkandung dalam kegelapan itu seolah mampu mengikis esensi asal-usul mereka sendiri. Namun, Xiao Wudao dan Ji Tianguang sama sekali tidak berniat melawan makhluk itu. Satu-satunya tujuan mereka adalah melarikan diri. Naga leluhur primordial, leluhur suci sungai darah. Qin Chen melontarkan perintah. Dimengerti. Begitu Qin Chen selesai bicara, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah segera bertindak. Mundur. Simbol-simbol kuno yang luas dan rumit muncul di tubuh Xiao Wudao dan Ji Tianguang. Asteris boom. Asteris keduanya seketika terhempas mundur. Sesaat kemudian, tentakel-tentakel melilit tubuh mereka, berusaha menyedot kekuatan dari dalam diri mereka. Xiao Wudao dan Ji Tianguang bereaksi seketika. Gelombang energi dahsyat setingkat Supreme meledak keluar dari tubuh mereka. Meskipun sumber kekuatan mereka telah disegel oleh Supreme Sengong dan Qin Chen, di saat-saat hidup dan mati yang kritis ini, kekuatan di dalam diri mereka mau tak mau mulai bocor keluar. Saat itulah mereka menyadari bahwa tentakel gelap yang melilit mereka sebenarnya adalah kekuatan dari klan kerajaan kegelapan, Dark Royal Clan.
Klan Kerajaan Kegelapan. Sosok legendaris yang berdiri di puncak ras kegelapan. Dahulu kala, saat ras iblis menginvasi alam surgawi dan menyerang umat manusia, bantuan dari ras kegelapanlah yang memastikan kemenangan mereka dalam perang tersebut. Tempat macam apa ini? Siapa sangka tempat ini menyimpan sosok kuat dari klan Kerajaan Kegelapan yang tertahan di dalamnya. Sosok kuat seperti itu telah bertarung hingga sampai ke sini dari lautan kosmik. Kekuatan mereka jauh melampaui apapun yang bisa ditandingi oleh orang-orang ini. Sementara itu, Xiao Wujin, yang didampingi oleh Heavenly Venerate dari keluarga Xiao dan Void Heavenly Venerate, terus mundur secara teratur di bawah arahan Jitian Yao. Primordial Ancestral Dragon, Holy Ancestor of the Blood River, serahkan jejak kekuatan orang-orang ini kepada Sword Ancestor. Adapun kalian berdua, hadapilah anggota klan Kerajaan Kegelapan ini. Orang ini berasal dari ras kegelapan yang menginvasi alam semesta kita dulu. Ini adalah kesempatan sempurna bagi kalian untuk melihat seberapa hebat kemampuan mereka. Qin Chen berseru dengan tegas. Haha, tidak masalah. Ras kegelapan sialan itu berani mengamuk di alam semesta kita. Seandainya aku masih hidup saat itu, aku pasti sudah menghancurkannya dalam sekejap. Primordial Ancestral Dragon meraung. Seketika, serangkaian jejak kekuatan melesat turun ke tubuh Sword Ancestor di bawah. Sementara dirinya sendiri berubah wujud menjadi sosok naga kolosal yang menjulang tinggi. Dengan suara dentuman yang menggelegar, ia menerjang langsung ke arah sosok kuat ras kegelapan tersebut. Holy Ancestor of the Blood River turut bergerak, lautan darah yang luas membanjir keluar, menghantam dengan dahsyat saat berbenturan dengan energi kegelapan yang luar biasa serta tentakel-tentakel hitam yang memenuhi udara. Asteris boom, boom, boom. Asteris gelombang kejut yang kuat menyebar di ruang di antara mereka. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah benar-benar berhasil menekan prajurit dari klan Kerajaan Kegelapan untuk sementara waktu. Harus dipahami bahwa naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah adalah makhluk kuno yang lahir dari kekacauan. Di era primordial, mereka termasuk dalam jajaran sosok terkuat di alam semesta. Meskipun tingkat kultivasi mereka belum sepenuhnya pulih, dari segi esensi dasar, mereka tidak kalah jauh dibandingkan Raja Klan Kegelapan ini. Di sisi lain, Raja Klan Kegelapan telah ditekan selama masa yang tak terhitung lamanya dan kondisinya jauh dari puncak kekuatan. Akibatnya, kedua belah pihak tampak seimbang dalam pertarungan tersebut. Klan Kegelapan ini memang aneh. Saat naga leluhur primordial menghadapi musuh, ia mengeluarkan raungan dahsyat. Bayangan naga sejati melesat maju, masing-masing mengincar satu tentakel, dan setiap serangan mengguncang langit. Anak ini, leluhur pedang tertegun saat merasakan kekuatan rune yang memasuki tubuhnya. Rune itu mengandung jejak kehidupan Xiao Wudao dan yang lainnya. Dengan jejak semacam itu, sosok sekuat dirinya bisa dengan mudah mengendalikan mereka. Namun, bagaimana caranya Qin Chen berhasil menaklukkan orang-orang ini? Di sampingnya, penguasa pedang abadi terpana menyaksikan pemandangan itu. Kesempatan emas. Melihat naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah berhasil menahan Raja Klan Kegelapan, Qin Chen segera berseru, "Senior leluhur pedang, apa yang Anda tunggu? Masukkan orang-orang ini ke dalam peti mati perunggu untuk menggantikan Yang Mulia Ye Guang dan yang lainnya." Oh, jadi itu rencananya. Leluhur pedang pun paham. Ia akhirnya mengerti tujuan Qin Chen, memenjarakan orang-orang ini di dalam peti mati perunggu, memaksa mereka membakar energi kehidupan demi menekan Raja Kegelapan. Meskipun orang-orang ini tidak terlalu kuat, dan jauh tertinggal dibandingkan Taiyin Liuli yang agung. Bab 4362, Melahap Tian Yao. Bagaimanapun, di antara kelompok ini terdapat dua ahli tingkat suprim. Satu orang lainnya, meskipun belum mencapai tingkat suprim, hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai ranah tersebut. Sementara sisanya adalah Heavenly Venerate. Jika orang-orang ini bergabung dan dengan sukarela mengorbankan nyawa mereka di dalam peti mati perunggu untuk menekan Raja Dark Clan, efek yang dihasilkan kemungkinan akan sebanding dengan pengorbanan sisa jiwa Taiyin Liuli Supreme di masa lalu. Dalam skenario seperti itu, memang mungkin untuk menekan lawan dengan kuat, atau bahkan melukai mereka dengan parah. Namun, membuat orang-orang ini masuk ke dalam peti mati perunggu dan mengorbankan nyawa mereka bukanlah tugas yang mudah. Sebelumnya, dia bisa memaksa Venerate Missing, Venerate Jiuyu, dan Zugerulong masuk ke dalam peti mati perunggu untuk membakar nyawa mereka sesuka hati hanya karena mereka hanyalah Human Venerate. Akan tetapi, orang-orang di hadapannya ini setidaknya adalah Heavenly Venerate. Memaksa mereka untuk mengorbankan diri secara sukarela bukanlah hal yang sederhana. Sword Ancestor mengangkat tangannya. Dan seketika itu juga, aura orang-orang tersebut melonjak.
menekan ke arah peti mati perunggu yang bersinar di bawah. Apakah kau Sword Ancestor dari Tongtian Sword Pavilion? Xiao Wudao dan yang lainnya merasakan kekuatan mengerikan yang memancar dari Sword Ancestor, dan ekspresi mereka berubah drastis. Boom! Pada saat yang sama, tak terhitung banyaknya peti mati perunggu di bawah bergetar, dan berbagai sosok bayangan muncul darinya. Di antara mereka terdapat Venerate Ye Guang, King Sui Guhua, Venerate Tianhuo, dan myriad spirit Demon Venerate. Bahkan wujud bayangan Zugerulong, Venerate Missing, dan Venerate Jiuyu pun muncul. Begitu orang-orang ini muncul, mereka merasakan keanehan tempat itu, dan raut ketakutan yang luar biasa menyelimuti wajah mereka. Namun, hanya dalam waktu 1 dekade, aura mereka telah meredup, jiwa mereka rusak, vitalitas mereka memudar, dan mereka berada di ambang kematian. Qin Chen, King Sui Guhua dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka pada Qin Chen, benar-benar terpana. Hanya dalam beberapa tahun singkat, Qin Chen ternyata telah muncul kembali. Para senior, leluhur pedang akan segera membebaskan kalian. Saat itu terjadi, ikuti energiku menuju duniaku. Aku akan memulihkan jiwa ilahi kalian dan mengembalikan kesehatan kalian. Qin Chen berdiri dengan gagah di angkasa. Suaranya berat dan bergema kuat. Begitu kata-katanya terlontar, Xiao Wudao dan yang lainnya terus-menerus dipaksa turun. Tidak, mereka berjuang mati-matian untuk melawan. Berusaha keras agar tidak didorong masuk ke dalam peti mati perunggu itu. Mereka bisa merasakan aura mengerikan yang memancar dari dalamnya. Mereka tahu bahwa jika mereka masuk, tidak akan ada harapan untuk bisa meloloskan diri lagi. Itu bukan sekadar aura dari peti-peti mati itu sendiri. Peti-peti mati perunggu yang tak terhitung jumlahnya itu telah membentuk formasi agung yang masif. Sebuah formasi yang dirancang khusus untuk menyegel Raja Klan Kegelapan yang terkubur jauh di bawah tanah. Xiao Wudao, semuanya, kita sama sekali tidak boleh membiarkan diri kita disegel di dalam peti mati perunggu itu. Ini adalah formasi pengorbanan. Bocah Qin Chen itu berniat menjadikan kita pengganti bagi mereka yang saat ini berada di dalamnya. Begitu kita masuk, kita akan terikat untuk menjaga tempat ini selamanya. Menekan klan kegelapan di bawah sana sampai jiwa kita hancur dan lenyap sepenuhnya. Kita tidak akan pernah menemukan kebebasan ataupun reinkarnasi. Ji Tianguang, yang juga seorang ahli formasi, tentu saja memahami situasi yang sebenarnya dan berteriak dengan campuran rasa terkejut dan murka. Apa? Mendengar hal itu, Xiao Wudao, Ji Tianyao, Xiao Wujin, dan yang lainnya diliputi rasa terkejut dan amarah, bahkan yang mulia surgawi Void pun terguncang hebat. Kehilangan segala kesempatan untuk bereinkarnasi selamanya, itu sungguh kejam. Sekilas pandang ke sekeliling memperlihatkan begitu banyak peti mati perunggu. Sebenarnya berapa banyak orang yang telah dikuburkan di sini pada masa lalu. Mereka melawan dengan sengit. Namun di bawah tekanan leluhur pedang, mereka perlahan dipaksa turun. Tak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Leluhur pedang mengerutkan alisnya. Perlawanan mereka sangat gigih. Kecuali jika seorang ahli tingkat yang mulia surgawi menyerah secara sukarela. Meskipun mereka ditekan masuk ke dalam peti mati perunggu, mereka tidak akan bisa mengerahkan kekuatan yang cukup. Qin Chen berbalik dan menyaksikan pemandangan itu. Aura membunuh seketika meluap dalam dirinya. Dia melangkah mendekat dan berkata dengan dingin. Void Heavenly Venerate, apakah kau masih ingin klanmu bertahan hidup? Void Heavenly Venerate terpaku. Tentu saja dia ingin klannya bertahan hidup. Tetapi dikurung di dalam peti mati perunggu tanpa harapan reinkarnasi selamanya jelas bukan hal yang diinginkannya. Qin Chen menyapu pandangan dinginnya ke arah kerumunan dan berkata dengan nada yang membuat bulu kuduk meremang. Semuanya, kalian telah melihat kenyataannya. Dan kalian mungkin sudah bisa menebaknya juga. Benar sekali, ini adalah zona terlarang Heaven Reaching Sword Pavilion. Dan di bawahnya terkurung sosok raja dari Dark Clan. Di masa lalu, para pendahulu agung Heaven Reaching Sword Pavilion dengan sukarela mengorbankan diri mereka untuk menjaga tempat ini dan menekan Raja Kegelapan itu selama masa yang tak terhitung lamanya demi melindungi langit. Sekarang, segel itu melemah, dan Raja Kegelapan berada di ambang kebebasan. Ini adalah kesempatan bagi kalian untuk menebus kesalahan melalui pengabdian. Jika kalian tidak memanfaatkannya sekarang, kapan lagi? Qin Chen mencibir, kesempatan untuk menebus kesalahan. Omong kosong, Ji Tianguang meraung. Kau hanya ingin menjadikan kami anjing-anjingmu. Memaksa kami menjaga Dark Abyss untukmu selamanya. Jangan dengarkan dia. Raja Kegelapan akan segera bebas. Tanpa kita, dia tidak punya cara untuk menekan entitas itu. Begitu Raja Kegelapan lolos, kita akan bebas. Ji Tianyao berteriak. Dia tidak berani membunuh kita.
Jika dia membunuh kita, dia tidak akan bisa terus menekan entitas itu. Jadi, meskipun dia telah menjebak kita, dia tidak punya pilihan selain memohon bantuan kita. Ji Tianyao adalah sosok yang sangat jeli, seorang dalang kejam yang di masa lalu telah merancang berbagai skema rumit, dan ia mampu memahami situasi Qin Chen hanya dalam sekali pandang. Bodoh, tatapan Qin Chen berubah dingin. Memang benar, tujuan Shen Gong Supreme menyerahkan mereka kepadanya adalah agar mereka menjaga jurang pemakaman pedang yang terlarang ini serta menekan Sang Raja Kegelapan. Namun, dari mana Ji Tianyao mendapatkan keyakinan bahwa Qin Chen tidak akan berani membunuhnya? Asteris boom. Asteris Qin Chen berbalik dan menghentikan serangannya terhadap jurang kegelapan. Sebaliknya, sebuah pedang berkarat yang misterius muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan cahaya hitam yang menyeramkan sebelum menghujam tepat menembus tubuh Ji Tianyao, disertai suara serak yang basah. Iblis pedang. Ini adalah hadiah istimewa yang kuberikan untukmu. Bukankah kau akan mulai melahapnya? Qin Chen berbicara dengan nada dingin kepada pedang berkarat yang misterius itu. Asteris ham. Asteris energi yang dingin dan menyeramkan tiba-tiba memancar dari pedang berkarat tersebut. Di tengah suara tawa melengking dan pekikan nyaring, kekuatan yang menyesakkan seketika menyelimuti Ji Tianyao. Di hadapan semua orang, daging dan darah sosok ahli yang berada di ambang ranah supreme ini mulai lenyap seketika. Pada saat yang sama, jiwanya diselimuti oleh aura dingin itu dan dilahap sedikit demi sedikit. Tidak, terperangkap dalam kekuatan pedang dan ditekan hingga tak mampu mengerahkan kekuatannya sendiri. Ji Tianyao menjerit ngeri. Matanya dipenuhi campuran rasa dendam yang pahit dan keputusasaan saat ia meraung. Tidak, kenapa? Aku. Asteris kenapa? Aku tidak ingin mati. Aku adalah seorang supreme. Bukankah seharusnya kau menekan Raja Kegelapan itu? Asteris. Asteris kenapa kau membunuhku begitu saja hanya karena aku mengucapkan beberapa patah kata? Ini tidak masuk akal. Asteris. Asteris boom. Asteris untayan asal-usul Supreme Origin, yang sangat besar dan luas muncul. Namun seketika dilahap dan diputus. Dengan suara retak yang tajam, asal-usul itu terbelah. Sisa tekad terakhir Ji Tianyao, yang dipenuhi dendam mendalam, dengan kejam dilahap oleh kekuatan dingin pedang tersebut. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah kesempatan langka untuk melahap seorang ahli tingkat Supreme. Sebuah pesta besar, dan anak itu benar-benar menunjukkan kemurahan hati yang jarang terjadi kali ini. Aku tidak terima ini. Tekad putus asa Ji Tianyao bergema di langit dan bumi. Asteris aku tidak terima ini. Asteris. Bab 4363. Secercah harapan. Boom. Sisa tekad terakhir itu seketika meledak. Bahkan jiwanya pun dilahap hingga tak bersisa. Tertutup jalannya menuju siklus reinkarnasi. Selamanya dicegah untuk terlahir kembali. Apakah ada lagi yang berpikir aku tidak berani membunuh? Jika kalian ingin memastikan diri tidak akan pernah bereinkarnasi, katakan saja. Qin Chen menatap ke bawah dengan ekspresi datar. Sosok agung yang pernah mendominasi langit dan bumi. Dalang tangguh yang telah menyusun rencana selama ratusan juta tahun dan nyaris menghancurkan leluhur keluarga Ji Tianguang. Pada hari ini, ia benar-benar tewas. Jiwanya hancur lebur, dan ia kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam siklus reinkarnasi. Keheningan menyelimuti sekeliling. Sungguh mengejutkan. Ji Tianguang telah gugur. Ji Tianguang telah mati. Rasa duka yang mendalam muncul saat menyaksikan kematian sosok yang setara dengan mereka. Ji Tianguang, seorang ahli tingkat atas yang telah bersaing dengan mereka selama masa yang tak terhitung lamanya dan memimpin keluarga Ji dalam melawan keluarga Xiao di alam kuno, tewas begitu saja. Baik Ji Tianguang maupun Xiao Wudao merasakan hawa dingin menjalar di hati mereka. Anak muda ini benar-benar gila. Saat itu juga, Xiao Wudao dan yang lainnya teringat kembali akan peristiwa yang terjadi di alam kuno belum lama berselang. Mereka sempat lupa bahwa Qin Chen memang seorang yang nekat dan gila. Demi seorang wanita, ia berani mengacaukan alam kuno. Bahkan sosok agung seperti pengrajin ilahi pun membiarkan kegilaannya itu. Membunuh satu atau dua orang sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Hehehe. Nak, ada beberapa orang lain di sini yang memiliki tingkat kultivasi lumayan. Mengapa tidak biarkan aku melahap mereka juga? Sesosok bayangan gelap yang menyeramkan perlahan muncul dari pedang berkarat yang misterius itu, memancarkan aura yang mencengangkan. Begitu aura itu muncul, baik Xiao Wudao maupun Ji Tianguang merasakan tekanan mengerikan menghantam mereka, seolah-olah mereka sedang diincar oleh iblis yang sangat ganas. Rasanya seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan leluhur kuno dari ras iblis. Asteris desis. Asteris tak disangka. Entitas sekuat itu ternyata bersembunyi di dalam tubuh orang itu selama ini.
Mereka sama sekali tidak menyadari hal ini saat berada di alam kuno. Kartu as apalagi yang sebenarnya dimiliki Qin Chen. Saat mereka masih terpana karena terkejut, mereka melihat Qin Chen tiba-tiba menamparkan bayangan hitam yang mengerikan itu, memaksanya kembali masuk ke dalam tubuh pedang. Dia berkata dengan dingin, "Untuk apa banyak bicara? Ingat, kau adalah tawananku sekarang. Kau harus menuruti apapun yang kukatakan. Kau harus melahap apapun yang kuperintahkan untuk kau lahap. Jika aku melarangmu melahap sesuatu, kau harus memuntahkannya kembali meskipun kau sudah menelannya." Asteris sialan. Asteris saat bayangan hitam yang jahat itu dipaksa kembali ke dalam pedang berkarat yang misterius. Ia mengeluarkan raungan kemarahan dan frustrasi tanpa suara. Apakah bocah ini sedang mencari mati? Sayangnya, suara itu tidak bisa didengar oleh dunia luar. Para penonton hanya melihat Qin Chen menepis entitas kuat itu, yang baru saja melahap Jitianyao, kembali ke dalam pedang seolah-olah itu hanyalah seekor semut. Xiao Hudao, Jitiang Wang, dan yang lainnya merasa bulu kuduk mereka meremang. Mereka sangat ketakutan. Qin Chen melangkah maju dan menatap ke arah Void Heavenly Venerate dan yang lainnya. Pandangannya menyapu mereka saat dia bertanya, apakah ada orang lain yang ingin mati? Aku tidak keberatan mengabulkan keinginan itu. Aku sudah memberimu kesempatan emas untuk menebus kesalahan masa lalumu dan memperbaiki diri. Namun kau menolak memanfaatkannya dan bersikeras menjemput ajal. Mengapa kalian semua begitu berniat membuang nyawa kalian? Mata Qin Chen memancarkan tatapan meremehkan. Menebus kesalahan masa lalu. Memperbaiki diri. Apa maksudmu? Void Heavenly Venerate bertanya dengan suara berat. Qin Chen berkata dengan dingin. Kalian semua sudah melihat situasi di sini. Terus terang, aku memang berniat menugaskan kalian untuk menjaga tempat ini. Namun, ini bukan demi kepentinganku sendiri, ataupun demi kepentingan Heavenly World. Ini demi alam surga dan demi ras manusia kita. Selama kalian menjaga tempat ini untuk ras manusia kita selama 10.000 tahun, aku menjamin bahwa, asalkan kalian bersikap baik selama masa itu, aku akan memberikan kebebasan kepada kalian. Aku akan membiarkan kalian mendapatkan kembali kebebasan kalian. Mendengar kata-kata itu, seluruh kerumunan pun gempar. Apakah kau berkata jujur? Xiao Hudao dan Jitiang Wang bertanya dengan takjub. Tentu saja itu benar. Untuk apa aku harus berbohong pada kalian? Qin Chen berdiri dengan gagah berani di angkasa. Aku tiba di alam surga kurang dari 1 abad yang lalu. Aku telah berkembang dari seorang Saint biasa menjadi sosok di tingkat Half Step Heavenly Venerate. 10.000 tahun. Lupakan 10.000 tahun. Dalam 1.000. Atau bahkan hanya 100 tahun saja. Aku sangat mungkin bisa membunuh Raja Kegelapan ini. Saat tiba waktunya nanti. Jika kalian semua bersikap baik, apa ruginya mengampuni nyawa kalian? Lagi pula, kalian memiliki kekuatan yang cukup besar dan masih bisa berguna, serta berkontribusi bagi perjuangan ras manusia. Qin Chen mencibir. Ini, Xiao Hudao, Jitiang Wang, dan yang lainnya merasakan gejolak harapan di hati mereka. 10.000 tahun, lalu kebebasan kembali diraih. Jika itu benar, tentu saja layak untuk dicoba. Alasan mereka melawan dengan begitu sengit adalah karena kepastian akan kematian. Siapa yang mau menyerah begitu saja tanpa perlawanan? Namun, jika ada harapan untuk bertahan hidup, siapa yang akan memilih mati? Berhentilah bimbang. Bagi yang bersedia, masuklah ke dalam peti mati perunggu dan tekanlah klan kegelapan. Bagi yang tidak bersedia, silakan menyerang. Kebetulan aku sedang kekurangan energi asal tingkat supreme. Aku tidak keberatan menyerap kekuatan kalian untuk memelihara yang lain. Lalu, apa alasan kami untuk mempercayaimu? Xiao Hudao bertanya. Bagaimana jika Qin Chen hanya bicara omong kosong? Apakah kalian punya pilihan lain? Qin Chen mencibir. Lagi pula, apakah aku perlu menipu kalian? Lakukan atau tidak, lakukan dan hiduplah. Tidak melakukannya berarti mati. Cukup bicara. Masuklah ke dalam peti mati perunggu itu. Boom! Qin Chen memancarkan aura yang mengerikan. Sementara pedang berkarat nan misterius di tangannya berkilau dengan cahaya yang menggetarkan jiwa. Jika mereka berani menolak, dia siap menghabisi mereka seketika. Melihat hal itu, Xiao Hudao dan Jitiang Wang pun ragu-ragu. Void Heavenly Venerate mengertakkan gigi dan bertanya, jika aku melakukan ini dan mendapatkan kembali kebebasanku setelah 10.000 tahun, bagaimana dengan anggota klanku yang lain, klan Void Ancient Beast? Nasib anggota klanmu yang lain adalah urusan berbeda. Itu keputusan Supreme Sengong, hal itu di luar kendaliku. Satu-satunya hal yang bisa kujamin adalah kebebasanmu. Namun, jika kau mematuhi perintahku,
Aku bisa membantu membicarakan hal yang baik tentangmu kepada Supreme Senggong. Ujar Qin Chen dengan nada dingin. Orang-orang ini benar-benar banyak bicara. Segera masuk ke sana. Kesabaranku sudah habis. Qin Chen melangkah maju dengan tatapan dingin. Ia bisa merasakan bahwa naga leluhur primordial dan yang lainnya sudah hampir mencapai batas kemampuan mereka. Bagaimanapun, tubuh fisik mereka belum sepenuhnya pulih. Begitu pula dengan basis kultivasi mereka yang belum kembali seperti sedia kala. Baiklah, aku percaya padamu. Void Heavenly Venerate mengertakkan gigi lalu melesat turun. Xiao Wudao dan Ji Tianguang saling berpandangan dan berkata, kami juga akan mempercayaimu kali ini. Wus, wus, mereka semua melesat turun. Seandainya Qin Chen berbicara dengan lembut, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Namun, sikap agresifnya saat ini justru mendorong mereka untuk mengambil keputusan. Kematian menanti di kedua pilihan. Satu jalan menawarkan peluang untuk bertahan hidup sementara yang lain tidak. Jadi mengapa tidak mencobanya saja? Buka peti itu dan suruh mereka menyingkir. Tuntut Xiao Wudao dan yang lainnya dengan nada dingin. Senior SWOT Ancestor, buka peti-peti itu. Qin Chen berseru dengan tegas. SWOT Ancestor mengaktifkan peti-peti perunggu tersebut. Seketika, tutup peti terbuka dengan suara dentuman keras. Dan sosok King Sui Guhua serta yang lainnya melesat keluar dari dalamnya. Sesaat kemudian, Xiao Wudao dan yang lainnya masing-masing memilih satu peti perunggu untuk dimasuki. Di antara mereka, beberapa orang memilih peti yang sebelumnya milik Zhuge dan dua orang lainnya. Qin Chen mengernyitkan dahi dan berkata, pilihlah peti yang lain. Orang-orang itu berasal dari Stargate Palace dan Dayu Divine Mountain. Karena penguasa bintang dan penguasa gunung Dayu sudah mati, tidak ada gunanya orang-orang itu tetap hidup. Yang lain tertegun. Jadi, orang-orang itu berasal dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu. Pantas saja penguasa bintang dan penguasa Gunung Dayu begitu memusuhi Qin Chen saat itu. Qin Chen, jangan lupakan janjimu. Boom! Saat mereka memasuki peti mati perunggu, suara gemuruh yang dahsyat meledak di seluruh zona terlarang. Dan kekuatan penekan yang mengerikan dengan cepat menyebar ke sekeliling. Bab 4364. Seorang pria tidak boleh mengatakan tidak bisa. Boom! 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 Begitu Xiao Wudao dan yang lainnya memasuki peti mati perunggu, peti itu mulai bersinar. Simbol-simbol rune memancar keluar, terukir dengan kekuatan Dao Agung. Sementara lantunan suara siklus reinkarnasi Dao Agung bergema. Gemuruh, segudang simbol rune memancarkan cahaya ilahi, berubah menjadi warna keemasan yang memancarkan dominasi tiada taraf. Pola-pola ilahi yang memenuhi langit seketika berubah menjadi rantai yang melesat cepat ke arah Raja Klan Kegelapan untuk menindasnya. Auranya sungguh mencengangkan. Saat rantai emas itu menembus kehampaan, setiap rantai membawa simbol rune Dao Agung dan mewujudkan kekuatan Dao Agung, memanifestasikan dirinya sebagai hukum alam semesta itu sendiri. Klang, klang, rantai-rantai itu melesat maju, seketika melilit tubuh Raja Klan Kegelapan. Kekuatan dahsyat Dao Agung meledak dalam pancaran cahaya warna-warni, perlahan-lahan menekan sang raja ke bawah. Tidak, Raja Klan Kegelapan berteriak dingin. Dia tidak rela ditindas. Jika itu terjadi, dia mungkin akan tetap terkurung selama masa yang tak terhitung lamanya. Dia bisa merasakan kekuatan Xiao Wudao dan yang lainnya, para ahli tingkat supreme yang termasuk dalam jajaran tokoh teratas di alam semesta ini. Di masa kejayaannya, dia tidak akan takut pada apapun dan bisa dengan mudah menindas mereka sendirian. Namun kini, setelah dipenjara selama masa yang tak terhitung lamanya, basis kultivasinya tersisa kurang dari 10 atau 20% dari kekuatan aslinya. Dan dia hampir tidak bisa mengerahkan kembali kekuatan lamanya. Peti-peti mati perunggu itu bersinar serentak, berubah menjadi titik pusat dari sebuah formasi agung. Qin Chen, jangan lupakan janjimu. Dari dalam peti mati, Xiao Wudao dan yang lainnya meraung saat mereka mengorbankan nyawa untuk menopang formasi tersebut, menggunakan tubuh fisik mereka sebagai titik pusat untuk mengisi kekosongan di dalam peti mati. Mereka menciptakan formasi agung yang mengerikan. Ah, biarkan kami keluar, Qin Chen. Lepaskan kami. Kami bersumpah tidak akan pernah berani memusuhimu lagi. Tolong, ampuni kami. Kami hanyalah human venerable. Dengan adanya para senior ini untuk menopang formasi, kami tidak lagi dibutuhkan. Yang Mulia Missing, Zhuge Rulong, dan Yang Mulia Jiu Yu memohon dengan penuh ketakutan. 10 tahun yang mereka habiskan dalam kungkungan di tempat ini merupakan siksaan yang luar biasa. Setiap harinya adalah penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Terlebih lagi, mereka telah mendengar kabar yang mengejutkan. Penguasa bintang dari Istana Dewa Bintang mereka dan penguasa gunung dari Gunung Ilahi Dayu ternyata telah tewas.
dan hal itu berkaitan dengan Qin Chen. Jika orang lain yang menyampaikan kabar ini, tentu saja mereka tidak akan mempercayainya. Namun, berbagai ahli yang dibebaskan oleh Qin Chen semuanya adalah sosok setingkat yang mulia surgawi, Heavenly Venerable, atau bahkan pakar tingkat tertinggi, Supreme. Mereka adalah sosok-sosok yang jauh lebih hebat daripada penguasa bintang dan penguasa gunung mereka sendiri. Salah satu dari mereka tampak sebagai ahli dari keluarga Xiao di alam kuno. Orang seperti itu tentu tidak akan bicara omong kosong. Saat itu, Yang Mulia Missing dan yang lainnya jatuh dalam keputusasaan. Mereka berteriak dan memohon belas kasihan. Bersumpah bahwa jika mereka bisa lolos, mereka tidak akan pernah berani menentang Qin Chen lagi. Itu mengingatkanku. Kalian semua memang sudah tidak terlalu berguna lagi. Qin Chen mengangguk sambil menopang dagunya dengan tangan. Dengan kehadiran Xiao Wudao dan yang lainnya, sosok seperti Zhuge Rulong, yang hanyalah yang mulia manusia, human venerable, biasa dan telah banyak menghabiskan energi asal mereka selama 1 dekade terakhir, benar-benar tidak memiliki banyak kegunaan. Benar, benar, benar. Kami memang sudah tidak berguna lagi. Dengan adanya para senior terhormat dan pakar hebat seperti kalian di sini, tingkat kultivasi kami membuat kami hanya membuang-buang tempat saja. Sebaiknya lepaskan saja kami. Kami bersedia mengabdi padamu, Qin Chen. Ya, Qin Chen, tidak. Tuan Muda Chen, tidak. Tidak, tidak, Tuan Chen. Lepaskan saja aku. Dan aku akan melayanimu sepenuh hati. Aku akan menjadi pelayanmu. Yang Mulia Missing berbicara dengan nada menjilat dan penuh kepatuhan yang berlebihan. Aku, Zhuge Rulong, memiliki keahlian dalam jalan takdir. Jika kau melepaskanku, Tuan Muda Chen, aku bersedia menjadi anjingmu dan melakukan ramalan untukmu. Mereka bertiga, Zhuge Rulong dan yang lainnya, berlomba-lomba menunjukkan sikap paling rendah hati dan menjilat demi mendapatkan belas kasihan. Qin Chen mencibir, menjadi anjingku. Memangnya kau pikir kau siapa? Apa semudah itu menjadi anjingku? Senior leluhur pedang, lakukanlah. Musnahkan mereka sepenuhnya. Mereka bisa menjadi nutrisi bagi formasi agung ini. Ucap Qin Chen dengan tenang. Membiarkan mereka pergi. Sungguh lelucon. Sampah saja bisa didaur ulang. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak terlalu berguna. Memusnahkan mereka akan memungkinkan Grid Dao Asteris, hukum, dan energi sumber mereka membantu memperbaiki hukum-hukum formasi agung tersebut. Begitu kata-katanya terlontar, tatapan leluhur pedang menajam. Memang, formasi agung itu agak rusak. Jika beberapa venerable dikorbankan sepenuhnya, energi sumber mereka, terlepas dari seberapa kuatnya, setidaknya bisa memperbaiki formasi itu sedikit demi sedikit. Bagi formasi agung yang telah beroperasi selama ratusan juta tahun dan kini dalam kondisi rusak parah, pemulihan sekecil apapun itu sangatlah krusial. Tanpa ragu, leluhur pedang mengaktifkan formasi agung tersebut. Asteris gemuruh. Asteris peti mati perunggu itu mulai bersinar dan bergetar layaknya batu penggiling raksasa. Melumat Zhuge Rulong dan yang lainnya di dalamnya menjadi energi purba mentah. Tidak, Asteris Exalted Star Extinguisher dan rekan-rekannya menjerit kesakitan saat mereka menyaksikan tanpa daya tubuh mereka dihancurkan menjadi debu dan diubah menjadi energi purba, yang kemudian disalurkan ke setiap sudut formasi agung. Sungguh pemandangan yang mengerikan dan kejam. Memperlakukan makhluk hidup sebagai pupuk untuk memberi nutrisi pada formasi agung, tindakan semacam itu adalah ciri khas iblis. Namun, leluhur pedang melakukannya tanpa keraguan sedikit pun. Sebenarnya, apa artinya semua ini? Di zaman kuno, saat ras iblis menginvasi, langit dipenuhi dengan formasi semacam itu. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya melayang. Sungai darah mengalir. Dan seluruh ras musnah, bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak ras. Berapa banyak ahli dari paviliun pedang Tongtian miliknya yang telah maju dengan kekuatan penuh untuk bertarung demi umat manusia. Korban jiwa tak terhitung banyaknya. Dan pembantaiannya jauh lebih mengerikan, ribuan. Bahkan puluhan ribu kali lebih parah daripada apa yang terjadi saat ini. Dia bahkan tidak bergeming sedikit pun saat itu. Bagaimana perbandingannya? Asteris Plat, Asteris Exalted Star Extinguisher dan yang lainnya hancur lebur. Jiwa mereka musnah total di tengah jeritan mereka. Senior SWOT Ancestor, mari kita bergabung untuk menekan anggota ras kegelapan ini. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Melihat formasi agung itu menjadi stabil, Qin Chen merasa lega. Dengan satu kibasan tangan, ia segera memindahkan Exalted Skyfire dan yang lainnya ke dalam Chaos World miliknya. Tempat mereka bisa dipulihkan oleh energi kekacauan purba. Segera setelah itu, Qin Chen melesat lurus ke arah anggota ras kegelapan tersebut. Primordial Ancestral Dragon,
Saint Ancestor of the Blood River, apa kalian berdua melewatkan sarapan? Hanya segitu kemampuan kalian, dan kalian mengaku sebagai yang terbaik di antara dewa dan iblis kekacauan dari era kuno. Sekarang kalian tidak terlihat hebat lagi, bukan? Apa kau benar-benar mampu melakukannya? Wahai True Dragon Ancestor yang perkasa. Qin Chen melontarkan ejekan sembari melesat ke arah mereka. Sialan. Apa yang kau tahu? Bocah. Tubuh fisikku belum pulih sepenuhnya. Jika aku berada di puncak kekuatanku, aku pasti sudah menundukkan sampah seperti itu dalam sekejap. Primordial Ancestral Dragon murka dan membalas dengan ketus. Baiklah kalau begitu. Akan kutunjukkan padamu kekuatan yang membuatku mendominasi alam semesta di masa lalu. Qin Chen boleh saja bicara apapun, tetapi ia tidak bisa mengatakan bahwa sang naga tidak mampu menjalankan tugasnya. Seekor naga jantan, mana mungkin ia terima jika dibilang tidak mampu. Asteris boom, asteris. Ruang hampa meledak, dan energi kekacauan menembus cakrawala. Primordial Ancestral Dragon meraung dahsyat. Ki True Dragon yang meluap-luap membumbung dari tubuhnya. Seketika memunculkan tak terhitung banyaknya bayangan naga. Kemunculan satu ekor naga saja sudah cukup untuk mengacaukan angin dan awan serta mengguncang dunia. Kini, langit dipenuhi oleh True Dragon, yang seketika membentuk formasi agung True Dragon. Setiap naga tampak seolah ditempa dari logam ilahi. Tubuh mereka yang perkasa berkilauan, diselimuti energi kekacauan, pemandangan yang sungguh mengerikan. Di sisi lain, leluhur suci sungai darah juga melolong keras. Asteris ROAR. Asteris sesosok bayangan merah darah yang menjulang tinggi bangkit. Sosok itu tampak seolah mampu memisahkan langit dan bumi serta menembus 33 langit. Kehadirannya mengguncang jiwa, dan lapisan cahaya merah darah berubah menjadi lautan luas yang seketika menghantam dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Bab 4365. Langkah orang gila. Tak terhitung banyaknya bayangan naga muncul dan tenggelam di atas lautan darah, menciptakan pemandangan spektakuler di mana naga sejati mengaduk-aduk samudra. Asteris boom, asteris langit dan bumi berguncang. Berpusat pada dua makhluk primordial chaos, pola-pola dao muncul dan menghilang silih berganti sementara hukum tatanan saling menjalin. Setiap jengkal ruang menanggung beban luar biasa dari dao agung, memusat ke arah celah untuk menekan apapun yang berada di bawahnya. Asteris puff, puff, puff. Asteris tentakel yang terbentuk dari energi kegelapan seketika hancur dan tercerai-berai berulang kali. Gumpalan aura kegelapan terus-menerus memudar dan lenyap. Bocah Qin Chen, bagaimana menurutmu? Naga leluhur primordial meraung. Niat membunuhnya meluap saat ia mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Tidak buruk. Itu, cukup bagus. Kurasa. Qin Chen mengangguk dan memberikan penilaiannya. Asteris puff. Asteris naga leluhur primordial hampir memuntahkan darah. Asteris sialan asteris. Jika penampilan sehebat itu hanya dianggap biasa saja, lantas seperti apa sebenarnya yang disebut sebagai kekuatan hebat? Namun, naga leluhur primordial kini juga menyadarinya. Raja ras kegelapan ini benar-benar menakutkan. Terutama, kekuatan kegelapannya tampak hampir mustahil untuk dimusnahkan. Dan di dalamnya terkandung kekuatan yang terasa familiar sekaligus sangat mengerikan. Apakah itu kekuatan transendensi? Baik naga leluhur primordial maupun leluhur suci sungai darah merasakan gejolak di hati mereka. Mereka telah samar-samar merasakan sifat dari ras asing yang menginvasi alam semesta mereka ini. Dan hal itu memicu rasa ngeri di dalam diri mereka. Meskipun anggota biasa ras kegelapan bisa ditangani, Raja ras kegelapan ini mungkin saja merupakan sosok kuat yang telah mencapai transendensi. Akan tetapi, karena musuh tersebut berasal dari lautan semesta, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah belum bisa sepenuhnya memastikan apakah energi unik ini merupakan kekuatan transendensi atau kekuatan khusus yang hanya dimiliki oleh ras kegelapan. Seandainya mereka berada di puncak kekuatan mereka, mereka mungkin bisa mempelajarinya dan bahkan mungkin memahami cukup banyak hal untuk melangkah ke ranah transendensi. Bagaimanapun, di era purba, kekuatan chaos begitu dahsyat, meskipun para dewa dan iblis chaos ini secara teknis hanya berada di tingkat puncak supreme. Kekuatan mereka jauh melampaui para puncak supreme di era saat ini. Bisa dikatakan bahwa, pada puncak kekuatan mereka, mereka adalah sosok-sosok terkuat yang paling mendekati ranah transendensi di antara semua puncak supreme. Kembalilah ke bawah sana. Kedua sosok kuat dari kaum chaos itu meraung, melepaskan gelombang energi chaos yang masif untuk memaksa kekuatan kegelapan, yang menyerupai lautan hitam luas, kembali masuk ke dalam celah dimensi. Asteris boom. Asteris aura kegelapan yang tak terbatas bergolak hebat saat aliran kekuatan menyembur keluar. Sang Raja Kegelapan masih terus berjuang melawan. Melihat hal ini,
Ekspresi Qin Chen berubah drastis. Naga leluhur purba, leluhur suci sungai darah, berhenti. Jangan terlalu keras padanya. Sambil berkata demikian, Qin Chen melesat turun dengan cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang terperanjat. Leluhur pedang dan penguasa pedang abadi pun terpana. Ada apa dengan Qin Chen? Meminta mereka untuk tidak terlalu keras saat sedang menekan seorang raja kegelapan. Apakah pendengaran mereka tidak salah? Mereka menyaksikan Qin Chen tiba di atas celah dimensi dalam sekejap. Dengan satu kibasan tangannya, asteris boom, ranting dan dedaunan hitam bermunculan dari kehampaan. Berputar keluar menyerupai sekumpulan tentakel. Itu adalah pohon iblis segala dunia asteris Myriad World Demon Tree asteris. Bagaimana mungkin Qin Chen menyia-nyiakan kesempatan emas seperti ini? Dulu, dengan menyerap darah Raja Kegelapan inilah Qin Chen memperoleh begitu banyak manfaat. Kini, saat seorang raja dari ras kegelapan kembali berhasil lolos, bukankah ini kesempatan sempurna bagi Qin Chen untuk menyerap kekuatan kegelapan tersebut? Jika ia tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, kapan lagi? Penguasa iblis abis, keluarlah dan mulailah bekerja. Qin Chen mengangkat tangannya, dan penguasa iblis abis pun muncul seketika, lalu membungkuk hormat. Tuan, asteris Ham, asteris sembari memancarkan kekuatan iblis abis. Ia bergabung dengan pohon iblis segala dunia untuk membentuk formasi agung, mulai menyedot lautan kegelapan yang berada di bawah sana. Asteris Wus, asteris gelombang kekuatan kegelapan yang meluap-luap seketika dilahap oleh pohon iblis segala dunia asteris Myriad World Demon Tree asteris. Ini, leluhur pedang terperangah. Tindakan Qin Chen sungguh terlalu berani. Ia ingat betul bagaimana 10 tahun yang lalu, jiwa Qin Chen nyaris hancur oleh darah Raja Kegelapan. Dan ia hanya berhasil memulihkan tubuh fisiknya dengan menapaki jalan 6 alam reinkarnasi. Namun, 10 tahun kemudian, penguasaan Qin Chen atas kekuatan kegelapan telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Ditambah dengan basis kultivasinya yang telah meningkat, kini ia secara terbuka dan berani melahap kekuatan ras kegelapan. Semut kecil dan api kecil, saatnya kalian bekerja juga. Bukan hanya Qin Chen yang melakukan penyerapan, ia juga melepaskan semut ki pemangsa dan serangga pemurni api. Setelah melahap cukup esensi asal kekacauan di dalam perbendaharaan ilahi segala fenomena, semut kecil dan api kecil telah tumbuh menjadi wujud yang aneh. Tampak seolah-olah mereka kembali ke bentuk leluhur mereka. Begitu muncul, mereka mulai menggigit dengan ganas, melahap aura kegelapan milik Raja Kegelapan. Akhirnya, Qin Chen melesat masuk ke dalam lautan kegelapan dan mulai melahap energinya dengan rakus. Ia memanggil pedang berkarat yang misterius itu dan berkata dengan dingin, "Iblis pedang, berjagalah untukku. Senior leluhur pedang, jangan biarkan Raja Kegelapan ini lolos. Naga leluhur primordial, leluhur suci sungai darah, kalian berdua harus membagi energi kegelapan itu. Jangan biarkan energi kegelapan di sekitar menumpuk terlalu pekat, jagalah agar tetap pada tingkat yang bisa dikendalikan." Qin Chen membagi tugas, memerintahkan para ahli tingkat atas ini untuk bekerja baginya. Penguasa pedang abadi benar-benar terpana, ia sungguh tercengang. Apa yang baru saja didengarnya? Qin Chen menyuruh leluhur pedang untuk tidak membiarkan Raja Kegelapan lolos. Ya ampun, selama bertahun-tahun, ia dan leluhur pedang telah bersusah payah hanya untuk mencegah Raja Kegelapan muncul. Namun, begitu Qin Chen tiba, ia tidak hanya mengabaikan keharusan untuk menghentikan sang raja, ia justru menuntut agar sang raja tidak dibiarkan melarikan diri. Adakah orang yang lebih angkuh dari ini? Bukan hanya Eternal Sword Master yang tidak tahan, Dark King pun demikian. Bocah, aku akan membunuhmu. Dark King meraung, diiringi gemuruh dahsyat. Gelombang energi kegelapan yang meluap-luap menerjang masuk, menyelimuti Qin Chen sepenuhnya dengan kepadatan yang nyaris tak tertembus. Pas sekali, Qin Chen mencibir. Ia mengerahkan energi sumbernya hingga batas maksimal, menyerap segala sesuatu yang datang menghampirinya. Totem God Emperor memancar terang, dan teknik Nine Star God Emperor mulai berputar. Asteris boom, energi kegelapan yang deras mengalir masuk ke tubuhnya bagaikan samudera, hanya untuk kemudian dimurnikan olehnya. Jika ia sendirian, Qin Chen tentu tidak akan berani bertindak senekat itu. Namun kini, ia memiliki sosok-sosok ahli tingkat tinggi seperti Xiao Wudao yang menjaga peti mati perunggu dan mengaktifkan formasi agung, Sword Ancestor, yang telah menekan Dark King selama ratusan juta tahun, turut mengawasi situasi, serta kekuatan iblis seperti Myriad World Demon Tree dan Lord of the Abyss Demons yang berjaga untuknya. Terlebih lagi, ada Primordial Ancestral Dragon dan Saint Ancestor of the Blood River, dewa dan iblis kekacauan dari era kuno,
Bersama dengan ahli SWOT Demon yang bersemayam di dalam pedang berkarat misterius itu, sosok yang kekuatannya di masa lampau menyaingi SWOT Ancestor. Ditambah lagi, Qin Chen sendiri telah melangkah ke ranah Half Step Heavenly Venerate, di bawah pengaruh kekuatan asal-usul Heaven Realm. Dengan kekuatan sebesar itu, jika ia masih takut pada Dark King yang telah ditekan selama berabad-abad, dan yang kekuatannya pastilah telah sangat terkuras, Qin Chen lebih baik membenturkan kepalanya sendiri hingga mati. Betapapun besarnya kekuatan yang dilepaskan Dark King, Qin Chen melahap semuanya tanpa keraguan. Asteris pada saat itu, aura sejati seorang Heavenly Venerate mulai samar-samar memancar dari tubuh Qin Chen. Basis kultivasinya meningkat dengan sangat pesat. Di luar Heaven Realm, Supreme Sengong tiba-tiba menoleh ke arah kedalaman Heaven Realm. Qin Chen, Sengong Supreme tersenyum. Karena ia samar-samar telah merasakan sesuatu. Tepat pada saat itu, di kehampaan yang jauh, aura yang menakutkan tiba-tiba melonjak keluar. Asteris boom, 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 para ahli yang memancarkan aura penghakiman ilahi yang mengerikan turun ke lokasi kejadian. Itu adalah tim penegak hukum dari Dewan Ras Manusia. Sengong Supreme, begitu pemimpin tim penegak hukum itu tiba, ia berbicara dengan nada yang dingin dan menusuk. Bab 4366, Rantai Pemusnah Dewa. Begitu para ahli dari tim penegak hukum ras manusia muncul, raut wajah penuh kegembiraan luar biasa terpancar dari semua orang yang hadir. Akhirnya, ada pihak yang mampu mengendalikan Dewa Agung Gong. Balai Penegak Hukum Ras Manusia melambangkan wibawa Dewan Ras Manusia. Setiap kali mereka bergerak, itu menandakan adanya masalah sangat penting yang akan mengguncang seluruh alam semesta. Betapapun angkuhnya Dewa Agung Gong, dia pastinya tidak akan berani menentang tim penegak hukum Dewan secara terang-terangan. Di antara mereka, Yang Mulia Surgawi Blood Battle tampak sangat garang. Tanpa menunggu Dewa Agung Gong berbicara, dia dengan penuh semangat menyapa kelompok ahli penegak hukum tersebut. Para tuan yang terhormat, saya adalah Yang Mulia Surgawi Blood Battle dari Sekte Tianyuan. Dewa Agung Gong dari Heavenly War telah bertindak sangat lancang dengan menyegel wilayah langit. Kami sangat mencurigai adanya niat tersembunyi di balik tindakannya menyegel wilayah langit tersebut. Saya memohon kepada Anda sekalian untuk mengungkap kebenaran dan memulihkan kedamaian di wilayah kami. Dewa Agung Gong melirik ke arah Yang Mulia Surgawi Blood Battle dan terkekeh pelan. Asteris, orang ini benar-benar tidak takut mati. Ya, Asteris. Asteris, apa dia benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhnya? Asteris. Asteris, apa dia begitu terburu-buru untuk maju dan menjemput ajalnya sendiri? Asteris, bahkan saat pikiran-pikiran itu melintas di benaknya, Master Agung Sengong tersenyum kepada anggota tim penegak hukum umat manusia dan berkata, "Jadi, ternyata ini tim penegak hukum. Kuharap kalian semua baik-baik saja. Katakan padaku, mengapa kalian tidak berpatroli di wilayah manusia, memburu mereka yang mengancam kedamaian kita? Apa yang membawa kalian ke alam surga?" Master Agung Sengong berbicara dengan senyum lebar, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa hormat meskipun mereka berafiliasi dengan tim penegak hukum. Master Agung Sengong, Anda sungguh sangat berani. Salah satu ahli dari tim penegak hukum melangkah maju. Dengan suara dentuman keras, aura yang mencekam memancar dari tubuhnya saat ia berkata dengan dingin, "Master Agung Sengong, kami bertindak atas perintah Dewan Manusia. Tindakan gegabah Anda di alam kuno, menghancurkan klan Ji dan Xiao, telah melanggar kesepakatan umat manusia secara serius. Dewan Manusia kini telah memerintahkan kami untuk membawa Anda. Apakah Anda akan menyerah tanpa perlawanan dan ikut dengan tenang?" Master Agung Sengong, sebagai sosok ahli tingkat tinggi dari ras kita, Anda tahu bahwa perintah Dewan Manusia tidak boleh dilanggar. Tidakkah Anda akan ikut bersama kami sekarang? Asteris Klang. Asteris, beberapa ahli penegak hukum melangkah maju secara serempak. Masing-masing memancarkan aura yang mencekam dan mengintimidasi. Dan rantai hitam pekat muncul di tangan mereka. Rantai yang memancarkan energi sangat jahat dan dingin. Rantai Pembunuh Dewa. Saat melihat rantai hitam tersebut, ekspresi banyak ahli yang hadir berubah menjadi cemas. Rantai Pembunuh Dewa, sebuah artefak berharga yang secara khusus diciptakan oleh Dewan Manusia untuk mengekang para ahli tingkat tinggi ras tersebut. Begitu terjerat oleh rantai semacam itu, bahkan seorang ahli tingkat agung pun tidak bisa melepaskan diri dengan mudah. Inilah alasan mengapa tim penegak hukum memiliki wewenang begitu besar saat bertindak atas nama Dewan Manusia. Kemunculan rantai pembunuh dewa menandakan hadirnya kekuatan yang tak terbendung. Rantai Pembunuh Dewa. Supreme Sengong menyipitkan mata saat menatap rantai-rantai hitam itu, lalu terkekeh. Sebagai kepala Aula Heavenly Work, ia telah mencapai puncak seni pembuatan artefak. Namun, rantai Pembunuh Dewa bukanlah ciptaan Heavenly Work.
Sebaliknya, senjata itu ditempa melalui kerjasama antara Serikat Pengrajin Kuno dan beberapa faksi teratas umat manusia, sebuah harta karun yang sungguh unik dan luar biasa. Pemimpin tim penegak hukum berkata dengan dingin, karena Anda mengenali rantai pembunuh dewa, Supreme Senggong, mengapa tidak ikut saja bersama kami? Anda adalah sosok ahli tingkat atas dari ras kita. Jika Anda bersedia menemani kami ke Dewan Umat Manusia, kami tidak perlu menggunakan kekerasan. Menghadapi seorang ahli tingkat Supreme, mereka enggan terlibat pertarungan kecuali terpaksa. Mereka tentu lebih memilih penyelesaian damai daripada kekerasan. Supreme Senggong tersenyum tipis. Lalu bagaimana jika aku menolak? Sang pemimpin mengernyitkan dahi. Apakah Anda benar-benar berniat menentang Dewan Umat Manusia? Kalian pikir kalian layak mewakili Dewan Umat Manusia? Supreme Senggong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ekspresi para ahli tim penegak hukum berubah seketika. Aura mereka melonjak, dan kilatan dingin memancar dari mata mereka. Supreme Senggong bersikap terlalu angkuh. Sikapnya menunjukkan pengabaian total terhadap tim penegak hukum. Bagaimana mungkin mereka tidak murka? Supreme Senggong, apakah Anda bertekad untuk menentang Dewan Umat Manusia? Sang pemimpin berteriak dengan marah. Auranya meledak dengan niat membunuh. Para ahli dari faksi-faksi lain di sekitar sana menunjukkan ekspresi aneh. Wajah mereka dipenuhi rasa takjub. Supreme Senggong sungguh sangat berani. Apakah dia benar-benar menolak mematuhi perintah Dewan Umat Manusia? Namun, Supreme Senggong hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, siapa bilang aku berniat menentang Dewan Umat Manusia? Mengenai Dewan Umat Manusia, tentu saja aku berniat pergi ke sana. Aku baru saja menembus ranah Supreme dan belum sempat menerima pengukuhan resmiku. Aku pasti akan mengunjungi Dewan nanti untuk mendapatkan gelar anggota Dewan dan merasakan bagaimana rasanya menentukan masa depan umat manusia. Semua orang terperangah. Apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Agung Senggong? Apakah mereka salah dengar? Tim penegak hukum telah dengan jelas menyatakan bahwa Guru Agung Senggong akan menghadapi sanksi dari Dewan Umat Manusia akibat tindakannya yang gegabah di alam kuno. Namun, menurut kata-katanya sendiri, hal itu entah bagaimana berubah menjadi kunjungan ke Dewan untuk menerima gelar anggota Dewan. Itu benar-benar imajinasi yang terlalu jauh. Akhirnya, karena tidak bisa lagi menahan diri, Yang Mulia Surgawi Suezan melangkah maju. Dengan suara dentuman keras, auranya melonjak saat ia meraung penuh amarah. Guru Agung Senggong, Anda adalah sosok senior bagi umat manusia kita. Namun Anda bertindak dengan kesombongan dan sikap melanggar hukum yang begitu tak terkendali. Hak apa yang Anda miliki untuk menjabat sebagai anggota Dewan? Para tuan, mohon, bertindaklah dan tangkap bajingan ini. Kami menduga dia sedang menyembunyikan rencana jahat di dalam alam surga dan sengaja menghalangi jalan masuk kami. Kami merasakan aura kegelapan yang tertinggal memancar dari dalam sana. Sesuatu yang besar pastilah telah terjadi di dalam sana. Yang Mulia Suezan buru-buru menangkupkan kedua tangan sebagai tanda hormat kepada para ahli dari tim penegak hukum. Bocah ingusan, apa kau cari mati? Tatapan Guru Agung Senggong berubah dingin, dan ekspresinya menjadi sangat kelam. Dengan suara dentuman keras, ia mengangkat tangannya. Gelombang kekuatan tingkat Guru Agung yang mengerikan seketika melesat keluar, menyelimuti Yang Mulia Suezan. Wajah Yang Mulia Suezan memucat seketika. Energi, pertempuran darah, yang dahsyat, sebuah kekuatan tempur yang seolah mampu menembus langit, tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya dalam upaya putus asa untuk menahan serangan Guru Agung tersebut. Guru Agung Senggong hanya mendengus dingin. Kekuatan tingkat Guru Agung itu melesat maju. Asteris Brak, dengan mudah menghancurkan pertahanan Yang Mulia Suezan dan mencengkeram lehernya. Seorang Yang Mulia yang perkasa kini tertahan di udara oleh Guru Agung Senggong, tak berdaya layaknya seekor anak ayam. Menghina seorang Guru Agung manusia, kau benar-benar cari mati. Tatapan Guru Agung Senggong berubah dingin, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti Yang Mulia Suezan. Asteris plat, asteris mata Yang Mulia Suezan membelalak ketakutan saat pancaran cahaya merah darah tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Ia menjerit nyaring dan memilukan sementara tubuh fisiknya hancur lebur dengan cepat. Menyaksikan pemandangan ini membuat kulit kepala para Yang Mulia lainnya meremang. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke puncak kepala, dan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Di hadapan semua orang, Guru Agung Senggong dengan berani menghancurkan tubuh fisik seorang Yang Mulia dari Sekte Tianyuan. Metode sekejam itu belum pernah terdengar maupun terlihat sebelumnya. Apakah Guru Agung Senggong benar-benar tidak takut akan sanksi? Guru Agung Senggong, hentikan. Melihat hal itu, ekspresi para ahli tim penegak hukum berubah drastis. Pemimpin mereka, dengan tatapan dingin, tiba-tiba berteriak,
Serang. Asteris gemerincing. Asteris sekumpulan besar rantai hitam yang memancarkan aura menyeramkan seketika melesat keluar dan melilit dengan ganas ke arah Guru Agung Senggong. Rantai-rantai menerjang menembus kehampaan, memancarkan aura yang mengerikan. Kemanapun rantai itu melintas, ruang di sekitarnya terkunci dengan cepat, membuat wilayah itu jatuh dalam keheningan yang mematikan di mana energi kosmik tidak dapat dimanfaatkan. Seketika, sejumlah besar rantai melilit sang pengrajin ilahi agung, terus-menerus mengencang. Bab 4367, ditendang keledai. Supreme Senggong tertawa lantang. Menghadapi rentetan rantai yang tak terhitung jumlahnya, dia tiba-tiba melancarkan pukulan. Asteris boom. Asteris dia menghantam rantai-rantai itu secara langsung. Akibat pukulan itu, langit dan bumi bergetar, seolah-olah sebuah kepalan tangan raksasa yang tak terbayangkan, besar dan perkasa, telah muncul dan melesat maju. Namun, begitu pukulan itu dilancarkan, kekuatan alam di sekitarnya tiba-tiba terkunci. Kekuatan Supreme yang memancar dari telapak tangan Supreme Senggong seolah mendapat tekanan yang sangat hebat. Simbol-simbol hitam berkelap-kelip di sepanjang rantai hitam tersebut. Kekuatan simbol-simbol itu seakan melenyapkan setiap hukum yang mengatur ruang di sekitarnya. Para penonton menjadi pucat pasi saat melihat pemandangan itu. Apakah ini benar-benar rantai pemusnah dewa, milik tim penegak hukum? Kekuatannya sungguh luar biasa dahsyat. Melucuti hukum alam dan menguras esensi sumber kekuatan sama saja dengan mengasingkan suatu wilayah ruang. Membuat para ahli terkuat sekalipun tidak mampu mengerahkan kekuatan sejati mereka. Betapa mengerikannya hal itu. Asteris terang. Asteris kepalan tangan Supreme Senggong berulang kali menghantam lautan rantai, menciptakan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Meskipun dia berhasil menghancurkan beberapa di antaranya, kilatan cahaya hitam di kehampaan memicu munculnya lebih banyak rantai yang langsung melilit tubuhnya. Enyahlah. Supreme Senggong mengucapkan kata itu dengan lembut. Setelah sebelumnya terus duduk bersila, dia akhirnya bergerak. Dia bangkit berdiri dan melesat ke samping untuk menghindari lilitan rantai. Lalu segera melancarkan tendangan yang kuat. Asteris boom. Asteris rantai-rantai itu terpental akibat tendangannya. Namun begitu terpukul mundur, mereka kembali melesat seperti ular yang lincah. Terus melilit tubuhnya dan memaksa Supreme Senggong untuk terus-menerus mundur. Seorang ahli tingkat Supreme tampak sama sekali tidak mampu menangkis rantai-rantai ini, sehingga tidak punya pilihan selain terus menghindar. Di kejauhan, para ahli yang menyaksikan pemandangan itu terkesiap kaget. Meskipun mereka sudah bersiap secara mental, melihat kejadian itu berlangsung di depan mata mereka tetap membuat mereka tercengang. Supreme Senggong adalah ahli tingkat Supreme yang sejati. Meskipun anggota tim penegak hukum itu tangguh, kecuali pemimpin mereka yang hampir mencapai tingkat half step Supreme Asteris. Yang lainnya hanyalah Heavenly Venerate tahap akhir, mereka tetap bukan tandingan seorang Supreme dalam konfrontasi langsung. Namun kini, dengan mengandalkan rantai pemusnah dewa Asteris God Destroying Chains, kelompok kecil ini justru berhasil menjebak Supreme Senggong. Siapa yang tidak akan terkejut melihat pencapaian semacam itu? Supreme Senggong, menyerahlah dengan sukarela. Atau jangan salahkan kami jika bertindak kejam. Pakar penegak hukum itu berbicara dengan niat membunuh sembari terus melancarkan serangan. Tim penegak hukum menegakkan hukum Dewan Ras Manusia. Siapa yang berani menentang mereka? Bahkan seorang Supreme sekalipun tidak berani. Apa kalian pikir kemenangan sudah ada di tangan kalian? Asteris Supreme Senggong mencibir. Dengan gerakan tubuh yang cepat, dia tiba-tiba melancarkan serangan. Dia mengarahkan jarinya ke depan dan berteriak dengan tajam. Memadatlah. Asteris boom. Asteris ruang hampa di kejauhan bergetar hebat. Tak terhitung banyaknya rune bermunculan, mewujud menjadi pancaran energi formasi yang menyilaukan. Dalam sekejap, rune-rune itu menyatu membentuk pola formasi luas yang menyebar ke segala arah. Membentuk formasi hanya dengan satu sentuhan jari. Banyak penonton membelalakan mata dan terkesiap. Formasi yang tercipta dari rune-rune itu sungguh mengerikan. Setidaknya itu adalah formasi setingkat Peak Heavenly Venerate. Bahkan samar-samar memancarkan aura seorang Supreme Asteris. Jika Supreme Senggong telah bersusah payah menyiapkannya sebelumnya, orang-orang tidak akan terlalu heran, mengingat status dan kedudukannya. Namun fakta bahwa dia menciptakannya hanya dengan gerakan santai sungguh luar biasa. Mampu menciptakan formasi agung setingkat Peak Heavenly Venerate dengan begitu mudah. Tidak mengherankan jika keluarga Xiao dari alam kuno tumbang di tangannya. Apakah semua pembuat artefak yang mencapai ranah Supreme memiliki kemampuan sedahsyat ini? Di tengah kekaguman kerumunan, formasi luas itu mengeluarkan suara dentuman keras yang menggema. Bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang,
Formasi itu seketika mengurung rantai-rantai hitam tersebut di dalamnya, membuat rantai-rantai itu tak mampu bergerak sama sekali. Terlebih lagi, rune-rune emas di dalam formasi itu terus-menerus melilit rantai pemusnah dewa yang berwarna hitam, berusaha menyusup, menyatu dengan rune di dalamnya, dan merebut kendali atas rantai-rantai tersebut. Ekspresi para anggota tim penegak hukum berubah. Mereka bisa merasakan kekuatan luar yang mencoba menyusup ke dalam rantai pemusnah dewa milik mereka. Meski terkejut di dalam hati, tatapan mereka tetap teguh. Sang ahli yang memimpin berteriak, bentuk formasi. Lepaskan segelnya. Asteris boom. Asteris aura mengerikan tiba-tiba meledak dari rantai-rantai hitam itu. Di bawah lonjakan kekuatan ini, rantai pemusnah dewa terlepas dari kungkungan dan mulai meliuk-liuk bagaikan ular roh. Beberapa di antaranya mencambuk lapisan formasi emas dengan ganas. Asteris dentang. 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 Asteris formasi-formasi raksasa itu hancur satu demi satu seolah-olah terbuat dari kaca yang rapuh. Dalam sekejap, setiap formasi emas tersapu bersih, melenyap ke dalam kehampaan. Luar biasa, Master Agung Sengong bertepuk tangan. Wajahnya penuh kekaguman. Menyerahlah, pemimpin tim penegak hukum meraung. Sambil membentuk segel tangan, mereka tiba-tiba mengetuk rantai-rantai hitam itu. Asteris boom. Asteris segudang rantai itu saling menjalin bagaikan jaring raksasa, berubah menjadi formasi rantai yang membentang seluas galaksi, dan sepenuhnya menyegel ruang hampa tempat Master Agung Sengong berdiri. Setiap rantai membesar dan menggeliat dengan cepat, sebuah pemandangan yang sungguh mengerikan. Rantai-rantai yang memenuhi langit itu berubah menjadi formasi gelap yang masif, melepaskan kekuatan dahsyat yang menghantam ke bawah seolah hendak menghancurkan langit dan bumi. Hahaha, tantangan yang bagus. Master Agung Sengong tertawa lantang dan melesat ke atas, berusaha menghindari serangan itu. Namun, jumlah rantai yang begitu banyak sungguh luar biasa. Satu rantai berhasil dipukul mundur. Namun yang lain segera menggantikannya. Sebuah kawanan padat yang tampak tak ada habisnya. Master Agung Sengong bagaikan lalat yang terjebak di dalam wadah kaca. Tidak peduli bagaimana ia menghindar atau menangkis. Ia tidak mampu menembus blokade tersebut. Di kejauhan, para ahli lainnya menyaksikan dengan terperanjat. Dia adalah seorang ahli tingkat agung. Namun ia justru terkekang oleh rantai pembunuh dewa, milik tim penegak hukum. Reputasi tim penegak hukum Dewan Manusia jelas bukan isapan jempol belaka. Asteris klang, asteris. Di tengah keheranan para penonton, rantai-rantai itu melilit langsung ke tubuh Supreme Sengong. Disertai dengungan rendah, rune hitam pada rantai tersebut memancarkan cahaya terang, mempererat cengkeramannya hingga mengikatnya sepenuhnya. Semuanya sudah berakhir, Supreme Sengong telah terperangkap. Para anggota tim penegak hukum menatapnya dengan pandangan dingin. Jika dia bersikeras mencari mati, siapa lagi yang bisa disalahkan? Dia telah menolak kesempatan untuk menjaga harga dirinya. Jadi apa gunanya menjadi seorang Supreme? Dia tetap saja ditangkap. Saat mereka sedang mencemooh, Supreme Sengong tiba-tiba tersenyum. Menarik. Jadi, inilah teknik yang digunakan untuk rantai pembunuh dewa. Asteris ham. Asteris pancaran cahaya tiba-tiba meledak dari tubuh Supreme Sengong, dan energi unik berputar di sekelilingnya. Dalam sekejap, dia melepaskan diri dari belenggu rantai pembunuh dewa dan melesat keluar. Apa? Para anggota pasukan penegak hukum tertegun. Supreme Sengong sudah terikat. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan diri? Serang. Sambil mengertakkan gigi, mereka berteriak dengan garang. Asteris boom. 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 Rantai-rantai kembali melesat keluar dengan daya ledak tinggi. Hahaha. Kemarilah. Kalian semua. Supreme Sengong tertawa lantang. Telapak tangannya yang bercahaya, dipenuhi kerlipan rune, menyambar rantai-rantai itu tepat di udara. Rantai-rantai itu menggeliat dan meronta layaknya ular berbisa yang dicengkeram lehernya. Namun mereka sama sekali tidak mampu melepaskan diri dari cengkeraman Supreme Sengong. Bagaimana mungkin ini terjadi? Para ahli dari pasukan penegak hukum berteriak kaget. Sementara ahli lainnya di sekitar situ berdiri terpaku karena tak percaya. Rantai pemusnah dewa ini ditempa terutama oleh bengkel penempaanku. Meskipun faksi-faksi papan atas lainnya turut membantu, proses penempaan intinya dilakukan oleh kami. Menggunakan harta karun milik bengkel penempaan untuk membelenggu aku, sang penerus bengkel itu sendiri. Apakah kalian semua sudah gila? Supreme Master Sengong menghentakkan rantai itu. Asteris bang. 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 Asteris para ahli dari tim penegak hukum terlempar satu demi satu. Mereka memuntahkan darah. Wajah mereka berubah pucat pasi. Bab 4368. Terobosan Iblis Jurang Maut. Para anggota tim penegak hukum menatap Master Agung Sengong dengan campuran rasa terkejut dan amarah.
Sementara orang-orang lain di sekitar mereka terpana. Harta karun tertinggi tim penegak hukum. Rantai pemusnah dewa. Ternyata berhasil ditangkal oleh Master Agung Sengong. Sungguh sulit dipercaya. Master Agung Sengong benar-benar layak menyandang gelar kepala Aula Paviliun Karya Surgawi. Kekuatannya sungguh mengerikan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setiap kali tim penegak hukum Dewan Umat Manusia bergerak, banyak ahli, termasuk para pakar tingkat Supreme, mencoba melawan mereka. Namun, begitu rantai pemusnah dewa muncul, hampir tidak ada yang mampu menahan kekuatan pengikatnya. Dan kini, Master Agung Sengong tidak hanya menahannya, tetapi benar-benar berhasil mengendalikan rantai tersebut, sebuah pencapaian yang membuat semua orang tercengang. Para ahli dari tim penegak hukum, khususnya, diliputi oleh campuran emosi yang rumit dan tak terlukiskan. Rantai pemusnah dewa tidak lagi efektif, kartu as mereka telah lenyap. Enyahlah, aku akan mendatangi Dewan Umat Manusia sendiri nanti. Tetapi untuk saat ini, aku tidak bisa ikut dengan kalian. Setelah mengatakan hal itu, Master Agung Sengong hanya duduk diam. Namun tak seorang pun berani melangkah maju lagi. Apa yang harus kita lakukan? Seorang anggota tim penegak hukum bertanya dengan wajah pucat pasi. Tanpa kekuatan unik rantai pemusnah dewa, mereka tak lebih dari sekadar semut di hadapan sosok kuat seperti Master Agung Sengong. Segera kirim pesan kepada dewa leluhur. Aku tidak percaya bahwa Sengong ini, seorang Supreme yang baru saja naik tingkat, berani menentang seluruh Dewan Umat Manusia. Sosok kuat dari tim penegak hukum itu mengertakkan gigi saat mengatakannya. Master Agung Sengong mengalihkan pandangannya ke arah langit. Dia sudah bisa merasakan bahwa gelombang energi kegelapan perlahan memudar. Jelas sekali bahwa Qin Chen telah berhasil menekan Raja Klan Kegelapan di dalam wilayah terlarang Paviliun Pedang Penembus Langit. Qin Chen, aku sedang membereskan kekacauan ini untukmu. Pastikan kau tidak gagal menjalankan bagianmu. Supreme Sengong bergumam pada dirinya sendiri. Jauh di dalam jurang pedang terkubur Abyss of Buried Swords, energi kegelapan yang dahsyat bergolak dengan ganas. Asteris boom. Asteris kekuatan Raja Klan Kegelapan sedang ditekan dengan kejam. Sementara kekuatan di dalam tubuh Qin Chen sendiri melonjak drastis. Pohon iblis segala dunia, Myriad World Demon Tree, dan penguasa iblis jurang, Lord of the Abyss Demons, sama-sama melahap energi Klan Kegelapan dengan rakus, mengasimilasinya untuk memperkuat aura mereka sendiri. Asteris Ham. Asteris aura tingkat Supreme bahkan mulai memancar dari tubuh penguasa iblis jurang. Tingkat Supreme. Qin Chen menatap penguasa iblis jurang. Dia tidak menyangka bahwa sosok itu sudah berada di ambang terobosan menuju tingkat Supreme. Proses ini terjadi bahkan lebih cepat daripada terobosannya sendiri menuju tingkat Heavenly Venerate. Jika dipikir-pikir, hal ini sangat masuk akal. Saat penguasa iblis jurang pertama kali memasuki benua Tianwu di alam bawah, dia sudah menjadi sosok yang sangat kuat di puncak tingkat Heavenly Venerate. Meskipun kemudian dia ditekan selama masa yang tak terhitung lamanya dan tubuh fisiknya hancur, jiwanya justru terus menguat selama waktu tersebut. Dia bertahan selama berabad-abad tanpa musnah. Meskipun jiwanya mungkin melemah dalam beberapa aspek, esensi dasarnya terus menguat. Secara khusus, kekuatan lautan petir, yang menyebabkan penderitaan luar biasa baginya, juga memberinya wawasan dan pencerahan yang mendalam. Terendam dan ditempa oleh energi petir itu, esensi jiwanya secara alami mengalami peningkatan yang signifikan. Kini setelah dia berhasil membebaskan diri, pemahamannya tentang Dao telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Melangkah ke tingkat Supreme bukanlah hal yang sulit baginya. Satu-satunya hambatan adalah kondisinya yang hanya berupa jiwa tanpa tubuh fisik. Meskipun telah melahap tubuh fisik beberapa Demon Venerate, dia belum sepenuhnya memulihkan kondisi puncak kehidupan masa lalunya, sehingga menghalanginya untuk melakukan terobosan terakhir. Namun, setelah melahap kekuatan Raja Klan Kegelapan, aura jiwanya mulai memancarkan kekuatan tingkat Supreme, meskipun tubuh fisiknya belum pulih sepenuhnya. Gemuruh, kekuatan yang meluap-luap bergolak di dalam jurang pengubur pedang, membuat Dao surgawi dari alam surga itu sendiri bergetar. Asteris Krak, asteris jauh di angkasa alam surga, esensi Dao surgawi yang maha besar melonjak. Biasanya, Dao surgawi akan mengabaikan penguasa iblis jurang, seorang anggota ras iblis, selama upaya rahasianya untuk menyerap kekuatan kegelapan tidak terdeteksi. Namun kini, dia mencoba menerobos ke tingkat Supreme tepat di dalam alam surga, sebuah tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Seketika itu juga, kekuatan penghancur milik Dao surgawi meluap, berniat menekan dan melenyapkannya. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan bocah Qin Chen itu? Mengapa aura ini terasa seolah-olah asal-usul langit telah mendeteksi kekuatan asing dan bersiap untuk memusnahkannya?
Supreme Sengong mengernyitkan dahi, merasa bingung. Jauh di dalam jurang pengubur pedang, leluhur pedang juga merasa takjub. Dia segera berseru, Qin Chen, bawahan iblismu itu hendak menerobos ke tingkat Supreme. Kau tidak boleh membiarkannya berhasil. Jika dia berhasil mencapai tingkat Supreme, dia pasti akan menarik perhatian Dao Surgawi. Saat hal itu terjadi, asal-usul langit akan menghantam turun, menyebabkan kehancuran dahsyat di zona terlarang ini. Suara leluhur pedang terdengar mendesak dan penuh kecemasan. Qin Chen menatap ke arah penguasa iblis abis. Alisnya sedikit berkerut. Dia telah menanamkan tanda budak pada penguasa iblis abis, yang meresap sepenuhnya ke dalam jiwa sosok itu. Jika penguasa iblis abis berhasil melakukan terobosan, Qin Chen benar-benar akan memiliki sosok tingkat supreme di bawah komandonya. Terlebih lagi, sosok ini adalah seorang supreme dari ras iblis. Meskipun seorang supreme iblis tidak bisa muncul secara terbuka di wilayah manusia, nilainya akan tak terhingga begitu ia memasuki alam iblis. Dalam sekejap, berbagai pikiran melintas cepat di benak Qin Chen. Membiarkan penguasa iblis abis melakukan terobosan memberikan lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Bagaimanapun juga, Qin Chen pasti akan memasuki alam iblis pada akhirnya. Jika penguasa iblis abis bisa mencapai tingkat supreme, segala rencana yang disusun Qin Chen di alam iblis akan jauh lebih aman. Memikirkan hal itu, kilatan cahaya muncul di mata Qin Chen, dan dia berseru dengan mendesak, Senior leluhur pedang, halangi persepsi asal-usul Dao Langit dari alam langit agar penguasa iblis abis bisa melakukan terobosannya. Leluhur pedang menjawab dengan cemas, itu tidak mungkin. Tidak peduli bagaimana aku melindunginya. Jika penguasa iblis abis menembus ke tingkat supreme di dalam alam langit, asal-usul alam langit pasti akan merasakannya. Tenang saja, aku punya caranya. Asal-usul di dalam diri Qin Chen melonjak, dan cahaya ilahi memancar dari matanya. Asteris boom, pada saat itu, aura asal-usulnya membubung ke angkasa, menyapu ke arah kekuatan Dao Langit di atas sana. Asteris ham, asteris kekuatan Qin Chen sekali lagi terhubung dengan asal-usul alam langit. Namun kali ini, tidak ada bantuan dari asal-usul semesta untuk memperbaiki ikatan tersebut. Hubungannya tidak mendalam, namun sudah cukup. Asal-usul alam langit, orang ini adalah budakku, pelayanku adalah pelayanmu. Ketika seorang pelayan menjadi kuat, tuannya tentu saja akan menjadi kuat pula. Meskipun dia menggunakan kekuatan ras alien, pada akhirnya hal itu akan memperkuat asal-usul duniamu maupun duniaku. Qin Chen terus-menerus memancarkan pesan, menyalurkannya ke dalam asal-usul alam surgawi. Di bawah pengaruh asal-usul milik Qin Chen, aura menakutkan dari hukum penghukuman kesengsaraan surgawi di langit mulai melemah. Permusuhan yang ditujukan kepada penguasa iblis abis pun tampak mereda. Senior leluhur pedang, bukankah Anda akan segera bertindak? Penguasa iblis abis, cepatlah lakukan terobosan. Qin Chen berbicara kepada leluhur pedang sembari meneriakkan perintah kepada penguasa iblis abis. Terima kasih, Tuan. Penguasa iblis abis berkata dengan penuh hormat. Ia seketika melepaskan Dao iblis abis, diiringi raungan menggelegar. Ia mulai melahap kekuatan klan kerajaan kegelapan di bawahnya dengan ganas, dan gelombang energi kegelapan yang dahsyat pun mengalir deras ke dalam tubuhnya. Hal itu ternyata berhasil. Leluhur pedang tertegun. Ia merasakan dengan jelas bahwa permusuhan yang ditunjukkan oleh asal-usul alam surga terhadap penguasa iblis abis seketika berkurang drastis. Ia segera mengaktifkan formasi agung untuk menyegel zona terlarang tersebut. Boom! Penguasa iblis abis melayang maju. Tubuhnya diselimuti oleh energi kegelapan yang memadat. Didukung oleh pohon iblis segala dunia, auranya terus melonjak. Lalu, boom! Jiwanya mengalami transformasi mendadak, melangkah ke ranah yang benar-benar baru. Pada saat ini, jiwa penguasa iblis abis memancarkan aura yang mampu menekan segala zaman. Bab 4369. Menerobos ke alam yang mulia surgawi, Supreme. Alam Supreme. Jiwa sosok itu telah sepenuhnya melangkah ke alam Supreme. Sialan. Bocah dari ras iblis itu benar-benar beruntung. Dia justru memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos ke alam Supreme. Sekarang, kita berdua malah berakhir menjadi sekadar pekerja kasar. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah menggerutu, merasa sangat kesal dan dirugikan. Pekerja upahan. Nasib kaum pekerja. Membayangkan bahwa dewa dan iblis kuno yang agung harus berakhir bekerja untuk orang lain, sungguh menyedihkan. Mereka berdua telah bersusah payah menekan klan kerajaan kegelapan. Namun penguasa iblis abislah yang memanen semua keuntungannya. Sementara mereka merasa frustrasi, Raja Kegelapan justru jauh lebih marah lagi. Raungan, jauh di bawah tanah. Sesosok monster kegelapan yang mengerikan tampak mengamuk.
Raja Kegelapan benar-benar murka. Memangnya dia dianggap apa oleh orang ini? Boom, boom, boom. Aura kegelapan yang mengerikan meledak dengan dahsyat. Dia meronta dengan panik. Namun sekeras apapun dia menyerang, dia tidak bisa melukai Qin Chen dan yang lainnya di luar sana. Rasa sesak akibat amarah membuatnya merasa seolah-olah akan memuntahkan darah. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Kegelapan kuno, bukan sekadar sosok kuat di alam semesta ini, melainkan tokoh tangguh bahkan di lautan semesta. Namun hari ini, dia diperlakukan semena-mena seperti ini. Amarah itu, kekuatan kegelapan yang meluap-luap memenuhi udara. Namun hal itu ditekan dengan kuat oleh penguasa iblis abis. Alam Supreme, Qin Chen menatap penguasa iblis abis. Hatinya bergetar penuh semangat. Apakah kini dia memiliki sosok kuat setingkat Supreme di bawah komandonya? Namun, saat mengamatinya lebih dekat, tatapannya menyipit. Meskipun jiwa penguasa iblis abis memancarkan aura yang mampu menekan segala zaman, tubuh fisiknya tidak mengalami terobosan yang sepadan. Tubuh itu masih terasa seperti milik seorang yang mulia surgawi, Heavenly Venerate Puncak. Terlebih lagi, dao surgawi dari alam surga mulai memadat kembali. Setelah jiwa penguasa iblis abis menerobos ke alam supreme, bahkan Qin Chen tidak bisa lagi menenangkan asal-usul alam surga. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat itu, leluhur pedang juga menoleh dan berkata dengan nada serius, Qin Chen, meskipun orang ini telah menembus ke alam supreme menggunakan kekuatan klan kerajaan kegelapan, dia tidak dapat menyerap demoniki yang cukup di dalam jurang pedang terkubur yang tersegel ini. Akibatnya, tubuh fisiknya tetap berada di puncak tingkat Heavenly Venerate. Untuk menyelesaikan terobosan tersebut, dia harus menyerap demoniki yang memadai. Demoniki, apakah mungkin baginya untuk menyerap kekuatan pohon iblis segala dunia, Myriad World Demonic Tree? Qin Chen mengernyitkan dahi. Sebuah terobosan yang baru setengah jalan. Sesuatu yang tidak tuntas. Keadaan macam apa itu? Kurasa itu tidak akan berhasil. Leluhur pedang menggelengkan kepalanya. Pohon iblis segala dunia milikmu tidak berada dalam kondisi puncaknya. Jika kau membiarkannya melahap pohon itu, meskipun bukan berarti hal itu mustahil. Bahkan jika dia berhasil menembus ke alam supreme, pohon iblis segala dunia milikmu akan hancur total, kekuatannya akan terkuras habis, dan pohon itu akan mati untuk selamanya. Selain itu, meskipun alam surga telah dipulihkan, alam ini tidak dapat menampung kekuatan seorang supreme. Bahkan jika wilayah terlarang paviliun pedang Tongtian milikku mampu menampung energi sebanyak itu, begitu tubuh fisiknya menembus ke alam supreme, hal itu pasti akan memicu reaksi hebat di alam surga yang berpotensi menyebabkannya hancur berkeping-keping lagi. Leluhur pedang adalah seorang supreme veteran, dan berkat kemampuan menyembunyikan aura yang dimiliki wilayah terlarang paviliun pedang Tongtian, keberadaannya tidak mengganggu asal-usul alam surga ataupun menyebabkan ketidakstabilan. Namun, situasi Abyss Demon Lord berbeda. Jika tubuh fisiknya benar-benar mencapai alam supreme, pancaran kekuatannya niscaya akan mengacaukan stabilitas alam surga yang baru saja pulih dan bahkan bisa menyebabkannya retak kembali. Kedua faktor inilah yang pada akhirnya menyebabkan Abyss Demon Lord belum sepenuhnya melangkah masuk ke alam supreme. Ekspresi Qin Chen menjadi suram. Pohon iblis segala dunia memiliki arti yang sangat penting. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Abyss Demon Lord menyerapnya. Mengenai alam surga, hal itu sudah jelas dengan sendirinya. Yah, tingkat half step supreme setengah langkah menuju supreme asteris rasanya sudah cukup lumayan. Qin Chen menghela napas. Meskipun ia baru berada di tahap setengah langkah menuju Supreme Asteris, penguasa iblis Abyss Asteris Lord of the Abyss Demons Asteris sebenarnya sudah mencapai tingkat kultivasi yang diperlukan. Jika kelak ia kembali ke alam iblis dan menyerap energi iblis yang cukup, kenaikan tingkat sepenuhnya ke ranah Supreme akan terjadi secara alami tanpa hambatan apapun. Penguasa iblis Abyss, tahan auramu. Jangan sampai memicu reaksi keras dari asal-usul alam langit Asteris Origin of the Heavenly Realm. Ujar Qin Chen. Baik, Tuan. Penguasa iblis abis membungkuk hormat dan menarik kembali aura kegelapannya. Saat aliran kekuatan gelap itu menyusut ke dalam, ia seketika kembali ke wujud aslinya sebagai Heavenly Venerate Puncak. Kini, hanya energi iblis yang memancar dari tubuhnya. Karena energi iblis merupakan bentuk kekuatan yang berasal dari alam semesta ini, hal itu tidak akan memicu gangguan pada asal-usul alam langit. Begitu aura supreme dan aura kegelapan tak lagi memancar dari penguasa iblis abis, tekanan mengerikan yang menindih dunia itu lenyap seketika. Dan Heavenly Dao hukum langit di wilayah tersebut perlahan surut. Raja Kegelapan Asteris Dark Monarch Asteris ini benar-benar sebuah harta karun. Mata Qin Chen berbinar saat ia melesat langsung ke dalam lautan kegelapan di bawah sana.
Asteris boom. Asteris energi kegelapan yang meluap-luap terus-menerus tersedot masuk ke dalam tubuh Qin Chen. Kau, Raja Kegelapan seketika diliputi campuran rasa terkejut dan amarah. Setelah baru saja berurusan dengan penguasa iblis abis, Qin Chen kini beralih untuk melahap dirinya juga. Apakah mereka benar-benar menganggapnya sebagai mangsa empuk? Mati kau. Tiba-tiba, perasaan bahaya yang mengerikan dan mendesak muncul di benak semua orang yang hadir. Dari alam jurang yang luas di bawah sana, seberkas esensi primordial kegelapan melintas sekilas. Detik berikutnya, asteris boom, esensi hitam itu melesat maju dan seketika menghujam masuk ke dalam tubuh Qin Chen. Meledaklah. Itu adalah seberkas esensi primordial kegelapan milik Raja Kegelapan sendiri, kartu as pamungkasnya. Meskipun benar bahwa Qin Chen bisa menyerap energi kegelapan, esensi primordial kegelapan adalah kekuatan yang secara fundamental berbeda dari energi-energi yang ada di alam semesta ini. Jika Qin Chen nekat menelannya, inti tubuhnya tidak akan sanggup menahan tekanan tersebut, yang akan membuatnya meledak seketika. Gawat, leluhur pedang terkejut melihat pemandangan itu. Tepat saat ia bersiap untuk turun tangan dan menyelamatkan Qin Chen, ia merasakan ledakan petir yang mengerikan menyembur keluar dari dalam tubuh Qin Chen. Asteris boom. Asteris menyusul sambaran petir itu. Dua aura dahsyat lainnya melonjak naik. Satu adalah kekuatan totem Dewa Kaisar. Dan yang lainnya adalah energi yang telah dikultivasi Qin Chen dari prasasti kegelapan yang ia ambil dari galaksi Nether. Kedua kekuatan ini sangat berbeda dari energi dunia ini. Begitu muncul, keduanya, bersama dengan petir tersebut, segera menekan esensi purba kegelapan dan sepenuhnya mengasimilasinya ke dalam tubuh Qin Chen. Asteris gemuruh. Asteris langit dan bumi berguncang. Langit, yang baru saja tenang, tiba-tiba kembali bergejolak. Namun kali ini, itu bukanlah hukuman dari Dao Surgawi, melainkan sebuah perayaan penuh sukacita. Di kedalaman jurang pedang terkubur, aura mengerikan mulai bangkit dari tubuh Qin Chen. Yang Mulia Surgawi, setelah melewati berbagai bahaya tak terhitung jumlahnya dan menyerap kekuatan yang luar biasa besar, Qin Chen akhirnya berhasil mencapai terobosan sejati ke ranah Yang Mulia Surgawi. Seorang Yang Mulia Surgawi yang tiada taraf. Seluruh langit bergetar dan bersukacita. Gelombang energi surgawi yang meluap-luap, luas bagaikan samudera, mengalir masuk dari 4 wilayah besar langit, memusat ke pegunungan Tiandang dan membanjiri tubuh Qin Chen secara langsung. Qin Chen melayang di dalam jurang besar itu. Sosoknya memancarkan aura yang sangat mengerikan dan tak terbatas. Saat ia membuka matanya, kilatan petir menyambar di dalamnya. Langit berguncang seolah-olah Dewa Petir sedang mengamuk hebat. Aura yang sungguh dahsyat. Leluhur pedang terkesiap. Mungkinkah ini benar-benar aura dari seorang Yang Mulia Surgawi biasa? Auranya terasa sama megah dan mengintimidasinya dengan saat penguasa iblis jurang berhasil menembus ranah tertinggi. Pada saat itu, langit menderu, dan berbagai fenomena ajaib muncul di angkasa. Yang Mulia Surgawi. Apakah aku akhirnya berhasil menembus ranah Yang Mulia Surgawi? Kekuatan yang meluap-luap mengalir deras ke dalam tubuh Qin Chen. Ia tertawa lantang sembari melangkah menembus kehampaan. Menatap kedua tangannya dan merasakan kekuatan tak terlukiskan bergejolak di dalam dirinya. Tebas, Qin Chen mengalihkan pandangannya ke jurang di bawah. Tiba-tiba, pedang berkarat yang misterius muncul di tangannya. Seberkas cahaya pedang yang seolah mampu menembus langit dan bumi melesat turun, menghujam langsung ke dalam celah jurang yang menganga di bawah sana. Bab 4370, pasti mati. Raungan. Di bawah sana, sang penguasa kegelapan, Dark Monarch, melolong nyaring penuh kesakitan. Karena terluka parah dan tak sanggup bertahan lebih lama, ia melesat jatuh dengan suara dentuman dahsyat, lalu tenggelam jauh ke dalam jurang. Ia merasa ketakutan. Mau kabur? Memangnya kau mau lari kemana? Qin Chen berseru dingin sembari kembali mengayunkan pedangnya. Boom! Suara gemuruh yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Namun sang penguasa kegelapan bahkan tidak menoleh ke belakang. Ia melarikan diri dengan panik ke arah bawah, hingga akhirnya tenggelam dalam kegelapan tak bertepi dan lenyap sepenuhnya. Mata Qin Chen berkilat. Ia sempat ingin menerjang masuk ke dalam jurang di bawah sana. Namun setelah ragu sejenak, ia mengurungkan niatnya. Meskipun ia berhasil melukai sang penguasa kegelapan 2 kali, hal itu terjadi di dalam jurang pemakaman pedang, tempat yang diselimuti formasi serta ditekan kekuatannya berkat bantuan leluhur pedang dan yang lainnya. Jika ia nekat masuk ke dalam segel jauh di bawah tanah, ia mungkin tidak akan bisa melukai entitas itu semudah tadi. Katanya, penguasa kegelapan, apa dia itu kelinci? Kok kabur secepat itu? Qin Chen mencibir dengan nada meremehkan. Leluhur pedang terpana dibuatnya. Pemuda ini tidak hanya berhasil memukul mundur sang penguasa kegelapan,
tetapi juga sempat melahap sebagian besar kekuatan sang penguasa dalam prosesnya. Leluhur pedang bisa merasakan dengan jelas bahwa sang penguasa kegelapan, yang kini telah mundur ke kedalaman jurang, mengalami luka parah. Butuh waktu cukup lama baginya untuk bisa mengumpulkan kekuatan dan bangkit kembali. Dengan hilangnya ancaman dari sang penguasa kegelapan, tekanan luar biasa yang selama ini membebani leluhur pedang pun berkurang drastis. Sudah berapa tahun berlalu, ini adalah kali pertama ia merasakan kelegaan seperti ini. Dunia langit benar-benar memiliki penerus yang hebat. Qin Chen, jangan lupakan janjimu. Saat sang penguasa kegelapan mundur ke dalam jurang yang dalam, tak terhitung banyaknya peti mati perunggu di dasar jurang pemakaman pedang mulai memancarkan cahaya. Dari dalam dua peti mati itu, raungan penuh amarah dari Xiao Wudao dan Ji Tianguang tiba-tiba meledak. Namun, setelah kilatan cahaya singkat, kedua kekuatan itu mendadak senyap sepenuhnya. Peti-peti mati perunggu itu kembali ke wujud kuno dan polosnya, tak lagi memancarkan cahaya apapun. Asteris Wus. Asteris Qin Chen menyimpan pedang berkarat yang misterius itu dan menarik kembali pohon iblis segala dunia serta kawanan semut kecil, lalu mendarat tepat di hadapan leluhur pedang. Junior Qin Chen memberikan penghormatan kepada leluhur pedang. Qin Chen membungkuk dengan hormat. Hahaha, muda dan menjanjikan. Benar-benar muda dan menjanjikan. Leluhur pedang sempat tertegun sejenak, namun kemudian ia tertawa lepas dengan penuh semangat. Leluhur pedang, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah juga melangkah maju. Dengan suara dentuman keras, satu sosok berubah menjadi bayangan naga sejati sementara yang lain menjadi sosok raksasa berwarna merah darah. Mendekat dalam sekejap, penguasa iblis jurang juga turut melangkah maju. Dan siapakah ketiga sosok ini? Tanya leluhur pedang. Qin Chen tersenyum dan berkata, ketiga sosok ini, yang satu adalah naga leluhur primordial dan yang lainnya adalah leluhur suci sungai darah. Adalah rekan yang kubawa keluar dari gudang harta ilahi segala fenomena di medan perang 10.000 ras. Mereka mengaku sebagai makhluk primordial, dewa dan iblis kekacauan kuno tingkat tertinggi. Meskipun bagiku, mereka tampak biasa saja. Bocah Qin Chen, omong kosong macam apa yang kau bicarakan? Naga leluhur primordial seketika murka. Orang tua, jangan dengarkan ocehan bocah ini. Kami hanya menyisakan jiwa karena tubuh fisik kami telah hancur. Tubuh yang kami wujudkan sekarang hanya mampu mengeluarkan 1.000, tidak, 1/10.000. Yah, intinya hanya sebagian kecil dari kekuatan kami. Naga leluhur primordial menggunakan cakar naganya untuk mengisyaratkan betapa kecilnya bagian itu. Lalu menambahkan, jika aku berada di masa kejayaanku, melenyapkan sosok yang disebut Raja Kegelapan, itu akan sangat mudah, cukup dengan satu tamparan saja. Benarkah? Qin Chen menggoda. Kau bisa menepuk mati seorang ahli dari lautan semesta hanya dengan satu tamparan. Itu cuma kiasan. Apa kau tidak mengerti apa itu kiasan? Naga leluhur primordial berkata dengan malu-malu. Satu tamparan memang agak berlebihan. Dua tamparan, tidak lebih dari itu. Qin Chen malas meladeni bualannya lebih jauh dan melanjutkan perkenalan, sambil menunjuk ke arah penguasa iblis abis. Yang satu ini adalah penguasa iblis abis. Penerus leluhur iblis abis. Apa? Asteris boom. Asteris aura pedang yang menjulang tinggi seketika memancar dari penguasa pedang abadi yang berdiri di dekat situ. Disertai aura pembunuh yang dingin dan mencekam. Tatapan leluhur pedang menajam saat ia memandang penguasa iblis abis. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Ia bisa merasakan bahwa, meskipun berasal dari ras iblis, penguasa iblis abis itu mematuhi perintah Qin Chen. Semuanya. Tidak perlu panik. Penguasa iblis abis sekarang adalah pelayan saya. Dia mengikuti perintah saya. Qin Chen tersenyum. Tuan, penguasa iblis abis berbicara dengan penuh hormat. Ini, penguasa pedang abadi terperangah. Penerus leluhur iblis abis ternyata menjadi bawahan Qin Chen. Jika leluhur iblis abis mengetahuinya, dia mungkin akan sangat murka hingga memuntahkan darah. Mungkinkah orang ini adalah dia asteris? Sebuah pikiran melintas di benak leluhur pedang. Senior leluhur pedang, apakah Anda mengetahui sesuatu? Qin Chen bertanya dengan cepat. Jangan tanya aku tidak tahu apa-apa. Leluhur pedang menjawab dengan cepat. Qin Chen mencibir. Asteris ya, tentu saja, mana mungkin aku percaya pada orang tua itu. Asteris. Dia yakin bahwa leluhur pedang mengetahui sesuatu. Sebab, Qin Chen sudah lama samar-samar merasakan bahwa para tokoh hebat zaman kuno ini tampaknya telah merancang suatu rencana tertentu. Alasan utama Master Agung Shenggong menyerahkan Xiao Wudao dan yang lainnya kepadanya adalah untuk mengirimnya ke zona terlarang paviliun pedang Tongtian ini, guna membantu leluhur pedang menekan Raja Kegelapan.
Sangat mungkin bahwa Master Agung Sengong, Master Agung Xiao Yao, dan leluhur pedang memiliki semacam hubungan atau keterkaitan. Namun, karena pihak lain enggan membicarakannya, Qin Chen tidak akan mendesak masalah tersebut. Kalau begitu, senior leluhur pedang, kami pamit undur diri. Ucap Qin Chen sembari menangkupkan kedua tangan sebagai tanda hormat. Bukan berarti ia ingin pergi begitu saja, namun, saat ia menyatu dengan dao surgawi dari alam surga, ia merasakan kehadiran sosok-sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dekat Master Agung Sengong di luar alam tersebut. Terlebih lagi, aura yang mengerikan sedang bergejolak di luar alam surga, sebuah pertanda bahwa satu lagi ahli tingkat supreme telah tiba. Ia harus pergi dan memberikan dukungan kepada Master Agung Sengong. Baiklah, leluhur pedang mengangguk lalu menoleh ke arah Master Pedang Yongheng. Yongheng, kau kini telah menembus ranah Heavenly Venerate. Meskipun kau mungkin belum termasuk dalam jajaran puncak kekuatan alam semesta, kau memiliki Supreme Sword Heart, jantung pedang Supreme, yang menempatkanmu di tingkat teratas para Heavenly Venerate. Kau boleh pergi sekarang bersama pendekar muda Qin Chen. Guru besar, aku, Master Pedang Yongheng tampak enggan untuk pergi. Matanya berkaca-kaca. Tak perlu bicara lagi. Leluhur pedang menghela napas. Jika kau tetap di sini, kau tidak akan pernah bisa menembus ranah supreme seumur hidupmu. Walaupun alam surga sebagian besar telah pulih, alam ini masih belum mampu menampung kehadiran seorang supreme, apalagi memupuk seorang Heavenly Venerate baru. Masa depanmu ada di luar sana, melampaui alam surga ini. Ingatlah, begitu kau melangkah keluar, kau adalah penerus langsung dari paviliun pedang Tongtianku. Jangan sekali-kali kau mencoreng nama sekte kita. Tapi, bagaimana dengan lukamu? Guru besar, Master Pedang Yongheng berkata dengan cemas. Leluhur pedang telah menekan Raja Kegelapan di tempat ini selama ratusan juta tahun. Esensi dasarnya hampir habis. Dan sisa waktu hidupnya tak banyak lagi. Hahaha, pada akhirnya, semua orang pasti mati. Sekarang setelah Qin Chen menguras begitu banyak kekuatan Raja Kegelapan, bebanku menjadi jauh lebih ringan. Setidaknya, menekan Raja Kegelapan itu selama 10.000 tahun lagi pun tidak akan menjadi masalah sama sekali. Leluhur pedang tampak sangat santai menanggapi hal itu. Itu hanyalah kematian. Bukankah sudah banyak tokoh hebat dari eranya yang gugur? Belum lagi bicara soal Taiyin Liuli Supreme. Bahkan di antara para ahli dari paviliun pedang Tongtian miliknya sendiri, dialah satu-satunya yang masih bertahan hidup. Bagi leluhur pedang, perbedaan antara hidup dan mati tidaklah terlalu penting. Tepat saat itu, Qin Chen angkat bicara dengan nada agak gemas, apa perlu sampai seheboh itu? Itu hanyalah masalah energi sumber di dalam tubuh yang sudah benar-benar habis dan belum terisi kembali. Begitu Qin Chen selesai bicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Asteris boom. Asteris aura energi sumber yang dahsyat seketika melonjak dan menyebar di udara. Ini, mata penguasa pedang abadi terbelalak karena sangat terkejut.